Ini yang kemudian satu dampak dari apa yang disebut revolusi industri yang keempat. Mungkin para mahasiswa sering mendengar ini ya, bahwa kita ini sekarang masuk ke era namanya revolusi industri yang keempat, di mana nanti semua industri itu berbasis cyber dan AI. Jadi contohnya paling sederhana Gojek ya. Kalian mungkin sering pergi kemana-mana pakai Gojek. Bagaimana Gojek ketika kita pesan mengantarkan kita atau mengantarkan barang dari satu tempat ke tempat lain, dia kemudian menghitung ongkosnya berapa. Itu menggunakan AI. Jadi dia analisa kalau kita pergi dari satu tempat, misalnya dari kampus Bina Dharma ke rumah gitu ya, dia akan lihat lewat mana saja, jalan terdekatnya di mana, lewat berapa lampu merah. Kenapa kalau di lampu merah dia harus berhenti kan? Kemudian macet atau tidak. Nah, kemudian dari semua parameter tadi dihitung dengan AI, akhirnya keluarlah ongkosnya misalnya 15.000 atau 17.000. Nah, inilah era ke depan nanti semuanya begitu, semuanya otomatis dan bahkan menghitung pun otomatis juga, tidak perlu penghitungan oleh manusia. Ini era yang disebut revolusi industri yang keempat. Mungkin nanti bisa kita kuliah khusus ini, kita bicara mengenai industri 4.0 ini. Nah, dampak dari industri 4.0 itu apa? Kita lihat mal-mal pada tutup. Loh, mal tutup karena ada pandemi? Bukan, saudara sekalian. Sebelum pandemi pun sudah terjadi. Di Jepang, itu jaringan mal-mal namanya Sogo, ini Mitsukoshi namanya Sogo, itu dalam waktu ini terus turun terus. Sekarang tinggal sedikit sekali. Ini masih tahun 2015. Jadi ini 2015 saja sudah banyak yang tutup. Di Jakarta, ini berita dari koran tahun 2019 belum adanya pandemi, Matahari menutup 2 gerai. Ramayana menutup juga banyak gerainya. Kemudian masih 2019, MAP, 7-Eleven di Jakarta pada banyak yang tutup. Mungkin di Palembang juga sama, mulai nggak laku lagi. Apakah hanya Indonesia? Tidak, ternyata di Amerika juga sama. Jaringan mall Amerika yang namanya Sears dan Macy's. Sears itu kalau kita Matahari lah kira-kira gitu ya, saking banyaknya ya. Macy's itu kalau kita Hero barangkali ya. Itu sejak tahun 2019 sudah menutup lebih dari 70% lebih dari 3/4 outletnya itu ditutup karena tidak laku lagi. Tidak ada lagi orang belanja di sini, makin sepi. Mall-mall makin sepi. Nah, jadi inilah realita yang kita lihat sekarang bahwa kita sudah sangat tergantung kepada teknologi dan internet. Makanya semua platform menuju ke sana, baik untuk perdagangan, untuk pendidikan pun juga sama, untuk cloud, untuk layanan kesehatan, dan transportasi, dan yang lain-lain. Makanan pun sekarang lebih banyak sekarang orang belanja pakai GoFood daripada datang ke restoran. Nah, apalagi ditambah dengan pandemi. Pandemi ini mendorong akhirnya kita jauh lebih cepat lagi digitalisasi ini. Dampaknya apa sekarang? Kita lihat sekarang bahwa ini berita dari koran ya, pegawai bank terus berkurang. Kita lihat bank-bank ini mengurangi karyawan terus. Danamon, BTPN, OCBC, CIMB, Standard Charter, BCA, BRI, BNI, semuanya mengurangi pegawai. Jadi jangan pernah bercita-cita jadi bankir, karena 5 tahun yang akan datang bankir itu nggak akan punya pekerjaan gitu, diganti oleh software semua, oleh robot semua. Nah, jadi industri perbankan ini dalam waktu 3 tahun terakhir ini mengalami penurunan pegawai. Nah, karena itulah dampak dari itu semua muncul yang namanya unicorn di Indonesia. Ada unicorn itu adalah perusahaan yang nilainya sudah di atas 1 miliar. Itu yang paling besar barangkali Gojek sekarang, kemudian Tokopedia, Traveloka, OVO, dan Bukalapak. Mungkin menyusul sebentar lagi akan ada banyak lagi. Bayangkan sekarang, mereka ini perusahaan yang baru lahir berapa tahun yang lalu. Gojek itu, saudara sekalian, baru lahir kira-kira ya sudah zamannya Pak Jokowi lah, kurang dari 10 tahun. Lahir Gojek. Prof. Marsudi izin? Ya. Waktunya 5 menit lagi, Prof. Ya, jadi Gojek itu tidak punya pegawai, tidak punya motor, tidak punya mobil gitu. Tetapi bayangkan sekarang bandingkan dengan Garuda Indonesia ya. Mungkin kalian tahu Garuda Indonesia sebelum terjadinya krisis. Garuda Indonesia itu punya ratusan pesawat, punya ribuan pegawai. Itu ternyata hanya 1/10-nya Gojek nilainya. Jadi Gojek itu 10 kali lebih besar dibandingkan dengan Garuda Indonesia. Nah, jadi padahal Gojek nggak punya motor, nggak punya pegawai. Nah, inilah yang terjadi di gara-gara perang digital tadi. Ditambah sekarang datanglah namanya COVID-19. COVID-19 itu kan kayak Thanos ya, kalau nonton film Avengers itu Thanos yang ini tangannya dicetikkan gitu langsung separuh dari umat manusia mati. Ya kira-kira Thanos kita ini adalah COVID-19 ini yang membuat ekonomi seluruh dunia hancur,
dan banyak korbannya, jutaan orang meninggal. Dampak dari Thanos itu sekarang adalah akan muncul bisnis-bisnis baru dan akan banyak bisnis-bisnis yang lama yang akan hancur. Contohnya ini adalah bisnis-bisnis yang akan hilang. Bisnis perhotelan, bisnis penerbangan, karena nanti makin banyak, maka makin sedikit orang bepergian, kecuali terpaksa. Yang lain kalau bisa dilakukan online, pakai online gitu ya. Kemudian bisnis-bisnis yang lain bisa dilihat karena waktunya pendek ya. Tapi ada bisnis baru yang muncul, yaitu misalnya bisnis grocery atau penyediaan bahan makanan segar. Logistik. Nah ini logistik ini menarik. Kenapa? Karena kita bisa belanja online, pembayaran bisa online, tapi barangnya kan nggak bisa dikirim online. Barangnya kan dikirim oleh manusia, oleh fisik. Makanya sekarang banyak sekali perusahaan logistik. Kalau beberapa waktu yang lalu hanya ada Tiki, sekarang ada banyak sekali kan perusahaan logistik itu. Dan beberapa yang lain di sini. Nanti bisa dipelajari sendiri. Nah, jadi apakah kemudian, ini pertanyaan besarnya adalah, apakah kemudian gara-gara kemajuan teknologi itu, apa yang di film Terminator ini diramalkan meskipun bentuknya lain, nanti akan terjadi, yaitu manusia kalah dengan teknologi. Manusia digeser peranannya, sehingga manusia tidak punya peran apa-apa, semua dikerjakan oleh mesin, oleh digital. Nah, jawabannya adalah ternyata tidak. Ya. Ternyata nanti di depan, kita akan masuk ke masyarakat yang namanya masyarakat 5.0. Apa itu masyarakat 5.0? Yaitu masyarakat yang antara teknologi dengan manusia hidup bersama-sama berdampingan. Jadi kehidupan antara manusia dengan teknologi secara harmoni. Jadi yang bisa dilakukan oleh mesin atau robot dikerjakan oleh robot. Yang tidak bisa dikerjakan oleh robot dikerjakan oleh manusia. Apa ada? Ada, masih banyak hal-hal yang tidak bisa dilakukan oleh teknologi sehebat apapun teknologi itu. Tapi ada juga banyak pekerjaan manusia atau fungsi manusia yang tidak bisa dilakukan lagi oleh manusia, tapi bisa digantung oleh mesin. Tadi saya ambil contoh misalnya mengangkat barang yang berat, itu biar aja robot. Menganalisa data, biar saja software. Membedah pasien, biar saja dokternya nanti robot. Tapi ada hal yang lain yang tidak bisa dilakukan oleh robot. Apa itu? Jadi inilah inti dari Society 5.0 atau masyarakat 5.0 itu adalah ketika manusia dengan teknologi hidup dalam harmoni, dan teknologi itu menjadi alat yang membantu manusia. Jadi komponen utamanya tetap manusia, teknologi menjadi alat bantu yang mempermudah semuanya. Jadi robot, teknologi AI dan sebagainya jangan dimusuhi. Harus kita rangkul agar menjadi alat yang berguna untuk kita. Inilah Society 5.0. Nah, untuk menghadapi itu apa yang harus dilakukan? Nah ini saudara sekalian, tadi Pak Gubernur sudah banyak bicara bahwa agar kita menuju Society 5.0, maka kita harus menjadi yang namanya innovator. Kenapa? Karena nanti pekerjaan-pekerjaan, kalau zaman sekarang itu, semua pekerjaan mulai dari pekerjaan yang paling rendah sampai pekerjaan paling tinggi, itu dikerjakan oleh manusia semua. Ke depan, dengan adanya Society 5.0, pekerjaan level bawah dan menengah ini akan digantikan oleh robot, oleh mesin. Jadi manusia tinggal pekerjaan level tinggi, yaitu menjadi pencipta. Karena robot sehebat apapun, dia tidak bisa menciptakan. Nah, inilah peran kita harus menjadi pencipta, karena itu harus inovatif. Tetapi apa hambatannya untuk jadi pencipta? Jadi untuk jadi pencipta itu hambatannya di sini adalah bahwa yang paling berbahaya di Indonesia itu adalah jadi penyakit saudara sekalian, penyakit menular lagi. Dan paling berbahaya, lebih berbahaya daripada COVID. Apa itu? Yaitu penyakit mental jadi pegawai. Mental kerja, mental ngelamar. Ini sudah ditanamkan sejak dari SD sampai ke perguruan tinggi, dan mulai dari desa sampai kota. Orang otaknya kalau sekolah adalah kemudian lulus cari kerja. Nah, tadi Pak Gubernur sudah banyak cerita ini ya. Jadi ini mentalitas yang harus kita musnahkan dalam kehidupan kita. Jadi banyak di antara kita bangsa orang Indonesia itu yang cita-citanya jadi pegawai negeri bahkan. Makanya kalau ada lowongan CPNS, wah yang ngantri ratusan ribu, padahal posisi yang diterima hanya 20 atau 30. Kenapa? Banyak orang cita-citanya jadi pegawai negeri. Karena kalau jadi pegawai negeri nanti bisa korupsi, bisa segala macam. Nah, agar kita lepas dari itu, maka kita harus membuka pikiran kita. Jadi gambar ini menyimpulkan itu saudara sekalian. Jadi ada yang berdiri, pelukis yang berdiri dan pelukis yang duduk. Pelukis yang berdiri ini pandangannya sempit. Jadi ketika disuruh menggambar, yang digambar ya ini tralis dari kamarnya dia. Tapi pelukis yang duduk ini pandangannya jauh. Jadi meskipun di sini ada tralis, yang digambar adalah pemandangan di luar yang bebas. Inilah persamaan bahwa orang-orang ini punya kebebasan untuk berpikir yang lebih jauh. Nah, agar itu saudara sekalian,
ada 7 ciri yang harus dimiliki oleh para mahasiswa sekarang agar bisa sukses hidup di era Society 5.0 tadi. Yang pertama adalah agile, jadi lincah, eh, mampu untuk terus berubah. Ketika keadaan berubah, dengan cepat dia bisa adaptasi untuk berubah. Yang kedua, inovatif. Inovatif itu kemampuan untuk terus inovasi. Inovasi itu kalau saya, apa bedanya inovasi dengan kreatif ini? Kalau inovasi itu namanya, kalau saya sebut biasanya dengan namanya ATM-BCA ya. Inovasi itu ATM-BCA. Apa itu ATM-BCA? Amati, tiru, modifikasi, bikin cara alternatif. Itulah inovasi. Jadi sudah ada, kita perbaiki. Jadi ketika dari kuda menjadi kereta kuda itu namanya inovasi. Kalau kreatif itu menciptakan hal yang baru. Jadi dari kereta kuda jadi kereta api itu adalah hal yang baru. Kemampuan untuk berkreasi. Nah ini dua harus dimiliki oleh kalian-kalian yang nanti hidup di masa depan. Kalau tidak akan kalah dengan mesin ya. Kemudian antisipatori, itulah kemampuan bertindak cepat kalau keadaan darurat. Jadi tidak ada ceritanya kalah dengan keadaan. Kemudian yang kelima, mampu terus untuk mencoba hal yang baru. Tidak pernah takut mencoba yang baru. Kemudian pikirannya terbuka, bisa menerima informasi dan apapun dari siapapun juga. Tidak cupet pikirannya, tidak kayak kuda gitu yang pikirannya satu kebenaran itu hanya dia sendiri. Semua kebenaran di dunia ini ada. Nah, yang ketujuh tidak kalah pentingnya adalah kemampuan mengembangkan jaringan antara sesama kita. Nah, jadi contoh seorang yang bisa hidup di masa depan ya adalah orang bisa melihat bahwa di antara ikan-ikan ini kan gambar ikan ya, ikan belida ya ini ya, dari Palembang ikan belida. Di antara ikan-ikan ini ternyata ada burung, ya, yang hitam-hitam ini kan burung. Nah, jadi inilah orang yang bisa hidup di masa depan nanti. Jadi dia bisa melihat di antara ikan-ikan ini ternyata ada burung-burung, tapi yang nggak bisa lihat burung ini nggak bisa hidup di era Society 5.0, akan tergilas dan menjadi pengangguran. Nah, jadi karena itu saudara sekalian Anda semua harus hijrah. Nah, sekarang lagi tren ya anak muda maunya hijrah gitu ya. Tapi hijrah ini beda agak sedikit ya. Hijrahnya apa? Dari mental jadi pegawai menjadi mental yang merdeka. Nggak jadi pegawai saya juga bisa hidup. Nggak jadi pegawai saya juga bisa hebat. Nggak jadi pegawai saya bisa mempekerjakan orang lain. Jadi tidak tergantung pada siapapun juga. Sehat ini bukan hanya sekedar badannya, tapi otaknya, pikirannya juga sehat. Tidak mudah termakan hoax, tidak mudah benci pada orang lain, tidak mudah marah dan sebagainya, tidak suka fitnah-fitnah. Jadi kesehatan jasmani dan rohani. Dan yang keempat adalah produktif, selalu menciptakan hal yang baru, menghasilkan hal yang baru. Nah inilah mentalitas yang harus Anda capai. Tadi Pak Gubernur sudah banyak bicara. Nah, sampai itu adalah ada sedikit lagi Mbak ya, 2-3 menit lagi ya. Ada 8 skill yang harus dimiliki, yaitu kemampuan komunikasi, kemampuan untuk mengatur diri sendiri, kecerdasan sosial, kemampuan untuk bekerja sama, fleksibel, berpikir kritis. Nah, tidak kalah pentingnya nomor 7 ini, digital skill. Jadi mampu atau memiliki skill digital, apapun prodi Anda, tidak hanya prodi informatika, yang ambil prodi bahasa pun juga harus memiliki digital skill. Yang kedelapan adalah mengelola pengetahuan. Nah, sebagai penutup, saudara sekalian, saya ingin memutarkan sebuah film, 2 menit ya film ini. Mari kita tonton film ini yang merupakan kesimpulan orang seperti apa yang bisa hidup di era Society 5.0 tadi. Nobody takes my ship! They've already taken it. Nobody takes my ship twice! They'll show the me, won't we, Tintin? All right, then what's the plan? There is no plan. Of course there's a plan. You've always got a plan. Not this time. Sakharine has the scrolls. They'll lead him to the treasure. We could be anywhere in the world. We'll never see him again. It's over. I thought you were an optimist. You were wrong, weren't you? I'm a realist. That's just another name for a quitter. You can call me what you like. But you can't. You fail. You fail. There are plenty of others willing to call you a failure. Fool. A loser. A hopeless souse. Don't you ever say it of yourself. You send out the wrong signal. That is what people pick up. Do you understand? You care about something, you fight for it. You hit a wall, you push through it. There's something you need to know about failure, Tintin. You can never let it defeat you. Itu saudara sekalian, jadi film pendek tadi itu luar biasa filosofinya. Yang pertama adalah
Jangan pernah mengatakan diri kita gagal. Orang lain boleh mengatakan, alah kamu payah lah, kamu orang kampung lah, kamu nggak akan sukses. Tidak ada pengaruhnya. Tapi kalau kita sudah mengatakan itu pada diri sendiri, waduh saya kan orang Banyuasin, nggak bisa sukses, orang kampung, maka seketika itu, maka itu akan menyihir, akan menghipnotis otak kita untuk menjadi orang yang tidak sukses. Yang kedua adalah, kalau ada tembok, tadi katakan, robohkan temboknya. Jadi kalau ada hambatan, robohkan temboknya. Misalnya kalian pengen sekolah di luar negeri nanti, habis selesai dari Bina Dharma, ingin kuliah di luar negeri. Tapi nggak punya uang, orang tua saya cuma nelayan. Nah, robohkan tembok itu. Caranya apa? Cari beasiswa misalnya. Saya ngalami dulu ketika saya nggak bisa sekolah di luar negeri. Orang tua saya itu orang miskin ya, kayak diantara mungkin sebagian besar mahasiswa di sini lah ya. Orang tua saya itu petani miskin. Saya pengen sekolah di ITB, nggak punya duit, gimana? Cari beasiswa. Dapatlah beasiswa. Dulu ada namanya Super Semar, kalau sekarang namanya Bidik Misi barangkali ya. Kemudian pengen sekolah ke luar negeri, gimana caranya? Bahasa Inggris aja nggak bisa, belajar bahasa Inggris, nggak punya uang, belajar sendiri, nonton film, dengerin lagu dan sebagainya. Cari beasiswa, dapatlah sekolah di Australia dan seterusnya itu. Jadi ada hambatan apapun, robohkan tembok itu. Yang ketiga adalah kegagalan. Jangan pernah kegagalan mengalahkan diri kita. Kalian semua bisa naik sepeda, saya yakin ya. Waktu belajar naik sepeda, berapa kali jatuh? Berapa kali luka, berapa kali lutut kita berdarah, berapa kali kita nangis, tapi kita tidak menyerah, maka kita bisa naik sepeda. Coba dulu waktu belajar sepeda baru jatuh 2 kali, nangis, saya nggak bakal naik sepeda ini, maka kita nggak bisa naik sepeda, ya kan? Jadi orang yang sukses adalah orang yang jatuh 1000 kali, luka 1000 kali, menangis 1000 kali, tapi bangkit untuk 1001 kalinya. Nah itu saya kira mengakhiri apa yang saya sampaikan, saudara sekalian. Senang sekali nanti kapan-kapan kita ketemu lagi, insya Allah kalau waktunya sudah bisa tatap muka, saya kembalikan kepada pembawa acara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, ini menarik sekali Prof. Marsudi. Saya ikutan belajar jadinya nih. Jadi saya mau rangkum sedikit nih. Yang paling menarik menurut saya adalah pas bagian highly skilled innovator di era society 5.0 ya. Ada 7 hal yang saya garis bawahi, yaitu agility, ya, innovation, creativity, anticipatory, experimental, open mindset, dan networking. Ini teman-teman mahasiswa penting sekali nih ya, poin-poin ini. Saya yakin Prof. Marsudi pasti banyak yang sudah menyimpan pertanyaan, tapi mohon ditahan dulu teman-teman, nanti pertanyaannya akan ada di sesi tanya jawab, dan akan ada hadiahnya untuk yang bertanya. Hadiahnya apa? Pokoknya luar biasa. Ya, Prof. Marsudi, sekali lagi kami dari Universitas Bina Dharma yang ada di kampus, terima kasih sekali Prof. sudah memberikan pencerahan. Selanjutnya kita akan bertemu muka ya Prof ya, semoga ya dalam waktu dekat. Kita kasih tepuk tangan virtual dulu untuk Prof. Marsudi, virtual aja ya di rumah masing-masing. Ya, masih bergabung di 370 mahasiswa Prof, terima kasih banyak. Semoga bisa istirahat dulu Prof. Selanjutnya teman-teman mahasiswa, saya masih ada di kampus nih, tapi saya sekarang bergabung di Zoom karena di kampus sudah banyak yang juga gabung di Zoom. Teman-teman mahasiswa, saya sudah melihat di kolom pertanyaan, di kolom chat kayaknya sudah banyak yang mau tanya-tanya. Dan kami juga memantau loh percakapan teman-teman, mau nongkrong ya? Kalau gitu jangan lupa ajak-ajak ya, nih dosennya juga pengen ikut nongkrong nih. Tapi jangan nongkrong-nongkrong terlalu banyak ya teman-teman mahasiswa, kenapa? Karena kan masih dalam situasi COVID-19, pandemi ini belum berakhir. Ya teman-teman kalau nongkrong juga kalau bisa secara virtual dulu aja, jangan terlalu banyak berkumpul gitu ya. Tapi boleh loh, boleh berkenalan sesama mahasiswa baru boleh. Baik teman-teman semuanya, sambil kita mau menantikan materi ketiga, teman-teman boleh sambil makan, boleh sambil makan pempek, ngemil kopi-kopi gitu ya, atau mau sholat dulu boleh, tapi zoomnya tidak usah dimatikan karena ini juga kita pantau terus kehadiran teman-teman di sini. Rasain ya, mau sholat dulu, buka kamar mandi boleh. Kita lanjut ya teman-teman ya, ini sesi ketiga. Sudah bergabung dengan kami Mayor Infantri Ahmad Zaki. Selamat pagi, maaf selamat siang Prof. Prof saya manggilnya semua, saya panggil Prof ya. Pak Ahmad Zaki, boleh nggak saya panggil Prof juga nih, Pak Ahmad Zaki? Jangan. Kalau di dunia pendidikan semua guru-gurunya kita panggil Prof nih. Selamat siang, Pak Ahmad Zaki.
Manggilnya apa nih enaknya, Pak Ahmad, Pak Zaki, Pak Mayor, apa gimana nih, Pak? Pak Zaki saja. Pak Zaki ya. Sehat Pak Zaki ya. Sehat. Untuk mempersingkat waktu mungkin Pak Zaki bisa langsung ke materinya atau perlu kita perkenalan dulu? Kayaknya semua orang udah kenal deh Pak Ahmad Zaki. Baik. Baik, silakan Pak. Ya, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu. Yang terhormat Rektor Universitas Bina Dharma, yang terhormat Wakil Rektor Universitas Bina Dharma, yang saya hormati Ketua Jurusan, para Ketua Program Studi Universitas Bina Dharma, segenap dosen dan panitia penyelenggara, serta seluruh peserta kegiatan pengenalan kehidupan kampus bagi mahasiswa baru Universitas Bina Dharma tahun akademik 2021-2022. Sebagai insan yang bertakwa, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa. Karena pada hari ini kita dapat mengikuti kegiatan pengenalan kehidupan kampus bagi mahasiswa baru Universitas Bina Dharma tahun akademik 2021-2022 dalam keadaan sehat walafiat. Bagaimana untuk di sana sudah tampil? Izin belum Pak Zaki, masih tampilan Microsoft ya. Atau mau kami bantu untuk menampilkan slide-nya? Pak? Baik, sudah tampil Pak Zaki. Ya, terima kasih. Saya memperkenalkan diri ya. Nama saya Ahmad Zaki, pangkat Mayor Infanteri. Kemudian saya Akmil 2004. Saya lama di pasukan dulu di daerah Sulawesi ya, di Kostrad. Kemudian lanjut di Papua, kemudian di sini ini ada sedikit saya pelaksanaan tugas ya, mau di dalam maupun di luar negeri. Pada kesempatan siang ini ya, kita akan sama-sama bersama ya, tentang bagaimana memiliki kesadaran berbangsa bernegara dan semangat bela negara. Indonesia, seperti kita ketahui, memiliki kekayaan alam dan budaya yang sangat-sangat besar. Kita terdiri dari 17.504 pulau dan 1.340 suku serta 718 bahasa. Kita merupakan jumlah penduduk yang termasuk sangat besar ya. Ini data dari tahun kemarin ya, 270 juta sekian. Kita belum tahu yang terbaru setelah adanya pandemi ya, gelombang yang bergelombang ini. Ini kita sedikit menyampaikan ya, apa yang saat ini ya, kita mulai dari reformasi yang berlebihan, adanya kehidupan bangsa, sehingga kehidupan bangsa kita yang kehilangan arah, sehingga kita juga mengabaikan beberapa ancaman. Ancaman itu tentunya ya, dari segi sumber daya alam, dari ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, serta pertahanan dan keamanan. Sumber daya alam. Kondisi dunia saat ini 70% dengan latar belakang perebutan minyak, bumi, dan sumber energi hayati. Seperti kita ketahui di luar ya, kita mulai dari Timur Tengah, di sana banyak sekali ya kegiatan perebutan ya, sumber daya alam yang melibatkan peperangan ya, baik itu secara invasi dari luar ataupun juga perang-perang saudara. Sangat-sangat banyak, sehingga peta-peta konflik kemungkinan ya, itu mungkin akan bergeser juga ke negara ekuator seperti Indonesia. Apalagi Indonesia merupakan negara yang sangat kaya ya, khususnya dari sumber daya alamnya.
Kemudian dari bentuk ancaman ideologi, ya, komunisme dan radikalisme. Komunisme kita lihat ya sering sekali adanya muncul, ya, mungkin pemberitaan-pemberitaan kita lihat, ya, kemudian juga radikalisme ini merupakan suatu bahaya laten. Bahaya laten itu adalah bahaya yang sewaktu-waktu akan muncul. Ya. Tentunya paham-paham ini, komunisme dan radikalisme ini yang bertentangan dengan ideologi kita, yaitu ideologi Pancasila. Komunisme yaitu paham komunis, kemudian radikalisme ya suatu paham yang menurut dari mereka itu adalah benar. Ya. Salah satu ciri dari paham ini ya sering menggunakan kekerasan ya, untuk mencapai tujuan yang mereka inginkan atau sesuai dengan keinginan kelompoknya. Dari bidang politik ya, disinformasi, fitnah dan penyesatan, provokasi, pengalihan isu, pembunuhan karakter dan berita hoax. Tentunya ini menggunakan isu-isu domestik ya, otonomi daerah khusus dan pemerintah, kemudian lingkungan hidup dan HAM dan demokrasi, amandemen, konstitusi dan undang-undang, kemudian sengketa pemilu pilkada. Banyak sekali kalau kita lihat ya, dari tahun-tahun dari kemarin ya, seperti contoh pemilu pilkada 2019 ya, tidak sedikit daerah-daerah juga yang ada sengketa sehingga mengakibatkan adanya pemilihan ulang ya, di beberapa daerah. Kemudian ada juga dari lingkungan hidup dan demokrasi dan lain sebagainya. Tentunya ini mengakibatkan adanya saling curiga ya, meragukan Pancasila dan untuk percaya diri nasionalisme dan delegitimasi pemerintah. Dari segi sosial budaya, secara sosial budaya kita adalah negara timur ya, yang mempunyai ciri khas ya, satu santun ya, kemudian adanya keluargaan, tapi pada saat ini ya turun semangat kita, bangsa kita itu turun semangat gotong royong. Masuknya budaya asing, pergaulan bebas, narkoba, dan juga serta konflik sosial. Budaya asing ya tadi kita sampaikan ini tentunya dari masuknya ya dari teknologi ataupun dari internet ya. Mungkin ini bisa kita sendiri yang membatasi. Dulu kita lihat teknologi ataupun internet itu adalah suatu kebutuhan ulangi suatu teknologi ya internet, tapi sekarang internet itu sudah merupakan suatu kebutuhan. Tergantung bagaimana kita menyikapi ya, ambil yang positif dan jauhkan yang negatif. Termasuk juga pergaulan bebas. Pergaulan bebas ini di sini banyakkan mungkin meniru ya, dari film-film yang ada di tempat kita ya, di Indonesia ya, sehingga tidak adanya lagi filterisasi termasuk juga di internet ya, banyak sekali. Kemudian narkoba ya, ini merupakan pergaulan dari teman-teman yang ada, tidak adanya pembatasan, tidak adanya mungkin nasihat dari teman ke teman, mengikuti budaya-budaya luar, mengikuti yang di film. Selanjutnya ya, konflik sosial ya, baik secara pribadi atau perorangan maupun secara kelompok, sehingga menimbulkan suatu konflik sosial yang sangat luas ya, sehingga menimbulkan stabilitas keamanan yang tidak menentu. Pada bidang ekonomi, ya, meningkatnya pengangguran, apalagi seperti saat wabah pandemi saat ini, ya, pengangguranlah sangatlah banyak, ya, lebih banyak perusahaan-perusahaan yang memberikan atau memphk-kan karyawannya. Ya. Mungkin juga ada kelompok-kelompok usaha ekonomi yang kecil, toko-toko ya, tidak maju dikarenakan perputaran ekonomi yang sangat-sangat minim.
Kemudian harga bahan pokok tinggi, ya ini dikaitkan dengan minimnya bahan pokok. Ya. Semakin sedikit barang yang beredar, hasilnya semakin mahal. Nah, sini ada upaya-upaya mungkin orang-orang yang mungkin melihat ya, untuk mengambil keuntungan ya, pada saat di situasi seperti saat ini. Kemudian impor bahan pangan. Impor bahan pangan tentunya ini adanya kekurangan, ya, tapi kekurangan dari pangan-pangan yang sudah didata, ya. Tentunya tidak semua. Ini dari pemerintah pusat. Kenaikan harga BBM juga. Ekonomi yang telah saya sampaikan saat tadi itu merupakan memunculkan kerawanan-kerawanan sosial. Ya. Selalu ingat ya, semakin tingginya pengangguran akan selaras dengan tingginya kriminalitas. Karena yang pastinya orang per orang itu akan membutuhkan kebutuhan. Seperti yang saya bilang tadi, kita sudah banyak sekali yang di PHK, tapi kebutuhan mereka ya tidak ada yang memikirkan, sehingga memberikan efek bagi mereka untuk menghalalkan segala cara dalam hal untuk kebutuhan ekonomi. Tentunya ini merupakan suatu kerawanan sosial. Ini ada pertahanan keamanan ya. Dari segi pertahanan keamanan kita lihat ada proxy war ya, kelompok separatis bersenjata, terorisme, konflik perbatasan, konflik Laut Cina Selatan, dan perang modern. Proxy war itu adalah menggunakan pihak ketiga dalam mencapai suatu tujuan dari suatu kelompok atau negara. Ya. Kemudian kelompok separatis bersenjata. Kelompok separatis bersenjata, kebetulan saya juga sudah pernah melaksanakan dinas di daerah Papua. Ya, sana ada PPM. Ya. Kemudian terorisme. Nah, terorisme di sini kalau kita lihat 1 minggu terakhir itu sudah ada tokoh yang sudah pemerintah ya dalam hal ini dalam menindak TNI Polri sana ya di daerah Poso. Kemudian lanjutnya ada konflik perbatasan. Seperti yang kita ketahui, konflik perbatasan itu tidak hanya perbatasan darat saja. Kita memiliki perbatasan darat, laut, dan juga serta udara. Banyak sekali konflik-konflik perbatasan, salah satunya yaitu di perbatasan darat. Perbatasan darat ini ya, kita ada perbatasan dengan Malaysia, ya, tepatnya di daerah Kalimantan. Nah, sana kita sering konflik tentang patok batas, ya. Adanya berubah patok batas sehingga ikut merubah luas wilayah. Kemudian lanjut di laut, banyak sekali pelanggaran-pelanggaran atau konflik ya, terhadap Indonesia ya, dari negara-negara tetangga, baik itu dari dalam hal ya pencurian masalah sumber daya alam kita yaitu ikan ya, banyak sekali. Kemudian ada juga perbatasan udara ya. Banyak juga pesawat-pesawat dari negara luar yang tidak memiliki izin dalam memasuki ruang kedaulatan udara negara kita ya. Kemudian lanjut yaitu konflik Laut Cina Selatan. Konflik Laut Cina Selatan yaitu adanya pengakuan ya, suatu daerah di daerah Laut Cina Selatan ya, diakui oleh negara China atau Tiongkok. Ya. Mereka mengakui bahwa itu merupakan daerah mereka, sehingga mereka sangat menginginkan, ya, dikarenakan tempat yang diakui itu adalah berindikasi adalah sumber daya alam, ya, yaitu minyak, sehingga di situ ada banyak konflik dengan
Indonesia, kemudian dengan Vietnam, dengan Filipina, ya. Tapi negara kita sudah membuat upaya-upaya ya dengan mengganti daerah yang sebelumnya wilayah teritori kita adalah Laut Cina Selatan, menjadi kita mengubah nama menjadi Laut Natuna Utara. Kemudian perang modern. Perang modern ini adalah ya, suatu strategi ya, atau konsep perang yang tidak menggunakan konsep yang lama. Sehingga ini adalah suatu konsep yang baru, baik dari jenis alat dan juga strateginya. Kalau kita lihat dulu secara alat ya, kalau perang perjuangan kita adalah face to face ya. Tidak menutup kemungkinan nanti kita ke depan adalah menggunakan teknologi. Ya. Kemudian ada juga menggunakan strategi ya, kalau strateginya mungkin sudah yang dianggap kuno ya. Kemudian nanti kita akan melaksanakan perang modern itu dengan suatu strategi-strategi yang baru ya, menggunakan suatu strategi-strategi yang baru. Jadi seperti contoh kalau sekarang ya kita dalam roket jarak jauh itu kita sudah punya, tapi tidak untuk kemungkinan kita itu nanti seperti satelit ya. Satelit juga bisa digunakan sebagai suatu alat ya untuk perang. Kemudian selanjutnya yaitu ya membangun kesadaran bangsa dan bernegara kepada generasi milenial merupakan hal penting yang tidak dapat dilupakan oleh bangsa ini ya. Karena generasi milenial merupakan penerus bangsa yang tidak dapat dipisahkan dari perjalanan bangsa ini ya. Menjadi sebuah keharusan bagi generasi milenial untuk bertanggung jawab mengemban amanat penting ini. Bila generasi milenial ini sudah tidak memiliki kesadaran berbangsa dan bernegara, maka ini merupakan bahaya besar bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Selanjutnya kita lihat yaitu kondisi generasi milenial Indonesia saat ini. Nah, ini ada kita lihat ya narkoba ya. Kita lihat narkoba, nah, di situ kita lihat 30 jiwa meninggal dunia per hari dari Januari 2021. Sebanyak 24.878 orang terlibat kasus narkoba, sehingga generasi yang tidak berkualitas itu kita tidak ada lagi ya, kita sebut lost generasi. Kemudian pergaulan bebas ini 62,7% ya, tercatat di Indonesia telah melakukan hubungan seks di luar nikah. 20% dari 94.270 perempuan juga mengalami hamil di luar nikah, juga berasal dari kelompok usia remaja, dan 21% diantaranya pernah melakukan aborsi. Ya, ini saya sedikit munculkan data dan fakta pada saat ini, ya, sehingga apa yang kami munculkan tidak juga teman-teman sekalian bukan menjadi bagian dari persentase atau data ini. Ya, saya harapkan pada teman-teman sekalian. Kemudian ini ada juga tawuran, masih maraknya kejadian demi kejadian tawuran antar pemuda ya. Ini ada tawuran geng motor, kemudian gara-gara ejek-ejekan di medsos ya. Kemudian ada juga apalagi saat pandemi saat ini ya. Ini tentunya harus kita hadapi, kita sama-sama sampaikan ya pada masyarakat. Kemudian budaya asing ya. Masyarakat berubah menjadi individualis dan cenderung menjadi konsumtif. Ini ya ada beberapa dapat kita lihat dari gaya hidup yang cenderung ke barat-baratan. Ya, gaya hidup ya itu mungkin bisa lihat kita dari mode hidup, mode dalam berpakaian ya, dari kaki sampai ujung rambut ya.
sudah mulai, ya. Kemudian akhirnya adanya kesenjangan sosial, ya, karena ada strata-strata, melihat dari apa secara fisik kita melihat akhirnya ada kesenjangan sosial. Kemudian ada juga budaya materialistis ataupun pamer, ya. Lanjutnya adalah produk dalam negeri tersingkir oleh keberadaan produk luar negeri, ya. Tentunya produk dalam negeri ini apabila tersingkir, ya, ini tentunya berhubungan langsung dengan ekonomi, ya. Apabila keberadaan produk kita tidak ada, sudah pastinya perusahaan-perusahaan itu sudah tidak ada di negara kita, pasti berhubungan dengan pekerja, ya. Kemudian lanjut, ini ada nilai-nilai luhur bangsa yang dianut melemah atau bahkan hilang sepenuhnya, ya. Nilai-nilai luhur bangsa kita, ya, kita tahu bahwa bangsa kita adalah bangsa yang besar, bangsa yang mengakui ataupun menghargai jasa pahlawan, ya. Seperti kita lihat, ya, sangat sedikit sekali yang mengetahui tentang pengetahuan nasionalisme. Seperti saya contohkan, adanya pernah kami juga melaksanakan kegiatan-kegiatan di lapangan, ya, baik sebelum pandemi ataupun setelah pandemi. Apabila kita berikan contoh, ya, kita tanya kepada teman-teman yang ada di lapangan saat itu, kita sampaikan, coba yang tahu tentang atau yang tahu menyebutkan siapa-siapa saja, ya, artis-artis dari Korea, ya. Pasti dengan cepat mereka menjawab, ya. Yang satu ada Blackpink, yang kedua apa segala macam dan seterusnya. Kemudian selanjutnya saya tanya, coba sebutkan, ya, 3 saja pahlawan yang ada di Indonesia. Semuanya, ya, mati lampu. Nah, ini saya harapkan teman-teman sekalian yang ada, ya, internet, ya, sudah ada, handphone atau smartphone sudah ada juga. Tentunya di situ ada Google, di situ Google mungkin juga ada Wikipedia. Tidak ada salahnya membaca. Sempatkan waktu membaca tentang pahlawan yang ada di Indonesia. Ya, kalau tidak bisa 5 menit dalam 1 hari, ya sempatkan 5 menit saja dalam 1 minggu. Kalau masih sibuk, dalam 5 menit dalam 1 minggu, ya 1 bulan. Kalau bahkan tidak sempat dalam 1 bulan, 5 menit dalam 1 tahun. Ya, ini saya sampaikan kepada teman-teman sekalian yang merupakan generasi penerus, ya, menjadi pimpinan ke depan, ya, mungkin 30 tahun ke depan, ya, kami sampaikan. Karena kalau bukan kita sampaikan saat ini, nanti akan lupa. Aku peduli, tapi masa depan bangsaku itu bukan yang paling penting buat aku. Duit banyak, hidup senang, posisi jauh lebih penting dari keadilan, integritas, moral. Aku yakin dan pasti ada harapan negaraku masih menjunjung moral yang tinggi. Tapi itu nggak bakal bertahan. Nafsu lebih dinomorsatukan. Tren menunjukkan anak cucu kita akan menuai kebobrokan kita. Aku nggak percaya Indonesia akan tetap jaya. Memandang ke depan, aku melihat degradasi moral melanda anak muda. Kawin cerai, apa salahnya? Korupsi udah jadi budaya. Video mesum, itu mah biasa. Gak bisa dibilang lagi masih ada yang peduli dengan bangsa ini. Udah jelas banget, generasi ini hancur dan gak ada harapan. Sungguh sedih dan konyol kalau kita pikir kita bisa menjadikan dunia ini lebih baik. Tapi kita masih bisa membalikan itu semua. Kita bisa menjadikan dunia ini lebih baik. Sungguh sedih dan konyol kalau kita pikir generasi ini udah hancur dan gak ada harapan. Udah jelas banget masih ada yang peduli akan bangsa ini. Gak bisa dibilang lagi video mesum itu mah biasa, korupsi udah jadi budaya,
kawin cerai apa salahnya, degradasi moral melanda anak muda. Memandang ke depan, aku melihat Indonesia akan tetap jaya. Aku nggak percaya anak cucu kita akan menuai kebobrokan kita. Tren menunjukkan nafsu lebih dinomorsatukan, tapi itu nggak bakal bertahan. Negaraku masih menjunjung moral yang tinggi. Ada harapan. Aku yakin dan pasti, moral, integritas, keadilan jauh lebih penting dari posisi, hidup senang, duit banyak. Itu bukan yang paling penting buat aku. Tapi masa depan bangsaku, aku peduli. Baik, apa yang harus dilakukan? Bela negara. Apa pengertian bela negara? Yaitu sikap dan perilaku warga negara, sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara. Kemudian siapa saja yang harus bela negara, ya, sesuai dengan amanat Undang-Undang Republik Indonesia 1945, ya, tercantum pada pasal 27 dan pasal 30. Untuk pasal 27 ayat 3, setiap warga negara berhak dan wajib serta dalam upaya bela negara. Kemudian pasal 30 ayat 1, tiap-tiap warga negara berhak dan wajib serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Tentunya ini seluruh warga Indonesia, termasuk generasi milenial dan mahasiswa di dalamnya, itu harus membela negara, ya, sesuai dengan amanat Undang-Undang Republik Indonesia tahun 1945. Kemudian ini merupakan 3 prinsip bela negara, yaitu menjaga kedaulatan negara, kemudian yang kedua menjaga keutuhan wilayah, kemudian yang ketiga menjaga keselamatan bangsa. Tentunya ini adalah saling terkait, ya. Kedaulatan tentunya tentang keutuhan, ya, keutuhan tentunya di dalamnya ada keselamatan bangsa. Ya, ini merupakan prinsip bela negara. Ini ada sedikit kami sampaikan pada teman-teman sekalian, ya. Ini ada merupakan aksi milenial dalam menangkal segala bentuk ancaman. Ya, mungkin ini bisa kembangkan lagi, ya. Pertama adalah bentuk forum atau komunitas belajar untuk definisikan masalah bangsa. Yang kemudian kedua, jangan mudah terpengaruh budaya asing dan arus negatif globalisasi. Nah, sini harus dari diri kita, ya. Harus dari diri kita, karena keluarga ataupun orang tua, kemudian selanjutnya guru ataupun dosen tidak 24 jam untuk mengawasi, ya, atau mengontrol kita. Kemudian jadilah tokoh dan contoh di lingkungan, ya. Teman-teman sekalian, ya, ini merupakan tokoh, ya, tokoh akademisi, ya. Apabila di lingkup masyarakat, ya, mungkin keluarga, ya, berikanlah ilmu-ilmu, ya, tentunya dengan contoh-contoh yang tentunya ikut membantu untuk kemajuan yang ada di lingkungannya. Kemudian yang keempat, berpikirlah jernih, bijak, namun kritis melihat hal yang aneh. Ya, kritis, ya, bukan berarti anarkis, ya. Selalu mengedepankan dengan akademisi, ya. Kita lihat ada regulator, ya, regulasi, ya, yang sudah mengatur. Kemudian ajak teman-teman meraih mimpi bersama, ya. Mimpi tentunya cita-cita, ya. Teman-teman sekalian, ya, bercita-citalah, ya, untuk kehidupan masa depan teman-teman sekalian, ya. Tentunya bagaimana cara meraih mimpi atau cita-cita, ya. Yang pertama adalah doa yang tekun, ya. Tingkatkan iman dan ketakwaan. Kemudian yang kedua, mimpi yang hebat, ya. Ciptakanlah mimpi yang hebat, ya, tentunya dengan realita, tidak hanya bermimpi saja.
Kemudian yang ketiga, selalu fokus pada target yang ingin dicapai. Ya, target, wah saya kalau pada saat kemarin nilai saya mungkin kurang, target saya selanjutnya adalah ini. Ya, selalu buat perencanaan dan juga fokus pada target. Kemudian yang keempat, tanamkan dalam diri disiplin adalah nafasku. Ya, ini disiplin ya, tentunya disiplin terhadap diri sendiri dan juga disiplin terhadap waktu. Ya. Kemudian yang kelima, bentuk selalu mindset dalam diri kita untuk selalu optimis. Ya, selalu optimis. Kemudian teruslah giat berusaha dan pantang menyerah. Ya. Kemudian yang ketujuh, yaitu wujudkan mimpimu, tentunya adalah dengan tindakan nyata. Ya. Selalu dengan tindakan nyata. Kemudian yang ke-8, lakukanlah seluruh kegiatan dengan hati. Ini ya mungkin teman-teman sekalian yang mau mungkin mengembangkan ya, silakan. Kemudian ini pada teman-teman sekalian yang merupakan calon-calon pemimpin yang mungkin 30 tahun ke depan ya, pemimpin tingkat daerah ataupun tingkat nasional ya. Generasi milenial yang memiliki kesadaran berbangsa, bernegara, dan semangat bela negara akan menghasilkan berbagai karya, inovasi, kreativitas tinggi, serta berperan besar dalam pembangunan nasional, sehingga Indonesia akan memiliki daya saing yang tinggi dan menjadikan Indonesia sebagai bangsa pemenang. Ini ya, adalah kegiatan kita pada masyarakat ya, tentunya di lingkup pendidikan ya, generasi muda, karena seperti kita ketahui kegiatan-kegiatan seperti ini ya, tidak masuk dalam suatu jadwal yang mungkin dibuat 1 minggu per bulan ya. Jadi kami yang sedikit menyampaikan, mencari waktu ya, sehingga apa saja yang menjadi ya, amanat sesuai dengan undang-undang kita dapat sampaikan melalui pembinaan pelatihan di dalam masyarakat. Demikian penyampaian materi ya, kami melihat ada jadwal selanjutnya ya. Demikian kami sampaikan ya, materi tentang generasi milenial yang memiliki kesadaran berbangsa, bernegara, dan semangat bela negara yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan baik dalam pengucapan atau penulisan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Santi Santium. Terima kasih kepada Bapak. Terima kasih kepada Bapak Mayor Infantri Ahmad Zaki, atau katanya lebih akrab dipanggil Pak Zaki gitu ya. Jadi kalau teman-teman mahasiswa nanti ketemu sama Pak Zaki di jalan, boleh ya Pak ya? Kita ngobrol-ngobrol lagi gitu. Dan juga hati-hati teman-teman yang suka kumpul-kumpul, nanti ketahuan Pak Zaki dibubarin ya. Kan sekarang belum boleh ya Pak ya, kalau kumpul-kumpul terlalu banyak orangnya. Baik Pak Zaki, izin Pak kalau ada yang mau bertanya boleh ya Pak ya? Ya. Baik, sambil kita mungkin makan siang, teman-teman di sini ada yang sudah sholat ya. Ini tadi saya lihat ada yang sambil makan, ada yang sambil minum, nggak apa-apa, kita santai aja teman-teman. Tapi harus izin dulu ya kalau misalnya mau off cam. Oke teman-teman, tadi kita sudah mendengarkan dari Prof. Marsudi, menarik sekali materinya ya tentang inovasi dan juga bagaimana kita menghadapi era Society 5.0, dan juga tadi ada materi yang sangat membangun sekali bagaimana kita sebagai generasi muda juga harus banyak sekali peka terhadap lingkungan dan lain-lain. Untuk teman-teman yang mau bertanya, kita punya hadiah yang kita sudah siapkan, dan jangan kemana-mana karena nanti kita ada door prize juga ya, dan ada lomba TikTok juga, ada lomba Twibbon juga. Hadiahnya nih nggak bohong ya, handphonenya kelihatan nggak sih nih? Nggak kelihatan ya? Apa? Oh ini nih handphonenya tuh, aduh nggak kelihatan ya tuh ya, saya nggak bohong ya tuh handphonenya ada di tangan saya nih buat hadiah. Jadi teman-teman jangan kemana-mana, nanti kita ada berbagai lomba yang bisa diikuti oleh teman-teman. Oke, saya mau menyapa dulu nih teman-teman saya
mahasiswa saya yang dari tadi masih on cam ada Chandra Saputra, selamat siang Chandra Saputra, selamat siang. Agil Cipta Novaza, selamat siang. Mbak Farah Merisa, lalu juga ada Mbak Kartika, lalu ada Mbak Dian Anissa. Silakan teman-teman yang mau tanya kepada Pak Zaki selaku Pabandia One Will Sterdam 2 Sriwijaya. Itu singkatannya apa Pak Zaki? Kalau boleh dipanjangin gitu biar kita sama-sama tahu. Kalau Pabandia itu jabatan, kemudian One Will itu adalah perlawanan wilayah. Perlawanan wilayah. Nah, luar biasa Pak. Sterdam Staf Teritorial Kodam. Staf Teritorial Kodam. Nah, itu teman-teman informasi juga ya. Jadi kalau misalnya mengakibatkan dampak negatif, apalagi kita sebagai mahasiswa yang memungkinkan terjerumus di dalamnya. Gitu Bu, begitu Kak. Nggak apa-apa manggil Bu juga. Tapi saya kenalin diri dulu, saya adalah dosen di Fakultas Ilmu Komunikasi. Hai teman-teman yang di komunikasi. Saya dari Prodi Sistem Informasi Kak. Oh nggak apa-apa, sistem informasi kan masih tetanggaan ya sama komunikasi. Ya. Baik, pertanyaannya menarik sekali Mbak Kadek, terima kasih ya. Beneran nih Pak Zaki, 62,7% seks di luar nikah. Aduh, mengerikan juga nih. Gimana Pak Zaki, langsung dijawab. Baik, terima kasih Mbak. Di sini ya di slide ke-15 tadi ya 62,7 remaja dewasa telah melakukan perbuatan seks. Kemudian bagaimana tidak, pertanyaan dari Mbak Sarastika ya adalah bagaimana ya, cara agar tidak terjerumus pergaulan bebas. Yang pertama itu adalah dari sudut pandang kami, yang pertama adalah meningkatkan ya keimanan dan ketakwaan. Itu yang sangat pertama. Kemudian yang kedua adalah menanamkan ya pendidikan, apabila kita orang tua ya menanamkan pendidikan agama secara dini, tentunya kepada anak-anak ya, yang agar kita tidak terjumus. Kemudian yang kedua ya, pilihlah lingkungan yang positif. Seperti kita ketahui mungkin di situ udah teman-temannya ya yang mungkin pemakai atau seperti apa, ataupun yang kedua itu apabila narkoba ya, kemudian apabila kita sudah tahu teman kita itu dijauhi ya. Kemudian yang selanjutnya ya, menyeleksi, apabila kita sebagai orang tua menyeleksi bacaan tontonan untuk anak ya, menyeleksi ya, memfilter ya. Kalau di YouTube itu mungkin sudah ada ya. Kemudian
bisa saja para mahasiswa itu ikut resimen mahasiswa. Atau pada waktu SD, SMP, SMA sudah ikut pramuka. Itu sudah merupakan latihan-latihan dasar militer. Ya, mengenal baris berbaris, ya, kemudian berkemah, kemudian melaksanakan membaca jejak dan lain sebagainya. Itu semua adalah latihan-latihan dasar kemiliteran. Atau bisa juga menjadi prajurit TNI. Maka ini adalah terbuka kesempatannya para mahasiswa setelah lulus menjadi bisa mendaftar ke TNI untuk menjadi prajurit. Atau warga negara dalam upaya bela negara ini adalah sesuai profesinya. Jadi kalau nanti para mahasiswa ini memang betul-betul mendalami bidang teknik, bidang hukum, dan lain sebagainya, harus betul-betul memahami dan menjiwai bahwa semuanya itu ditujukan untuk kesejahteraan bangsa dan untuk memberikan kewajiban kepada negara agar pemerintahan lebih baik dan masyarakat lebih sejahtera. Dasar hukum berikutnya para mahasiswa yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang pengelolaan sumber daya nasional untuk pertahanan negara. Nah, ini sama seperti yang tadi, lebih dikuatkan lagi bahwa ayat 1 sampai dengan 5 ini juga sama seperti yang tadi disampaikan di dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang pertahanan negara. Namun di ayat 5 ini para mahasiswa, ini pelatihan dasar kemiliteran secara wajib diberlakukan kepada calon komponen cadangan yang telah memenuhi persyaratan. Artinya melalui Undang-Undang 23 tahun 2019 ini sudah ada payung hukumnya untuk melaksanakan pembentukan komponen cadangan membantu TNI. Nah ini misalnya saat ini dalam rangka menghadapi pandemi COVID sudah mulai dipertimbangkan bagaimana pentingnya untuk membentuk komponen cadangan ini untuk menghadapi COVID. Misalnya sekarang komponen cadangan untuk membantu masyarakat menangani korban COVID, untuk sekarang merawat korban-korban COVID dan lain sebagainya. Ini ternyata juga membutuhkan kemampuan yang tinggi di dalam melaksanakan tugas-tugas tersebut. Sementara pasal 7-nya ini adalah bela negara melalui pendidikan kewarganegaraan, pembinaan kesadaran bela negara, dan penanaman nilai-nilai dasar bela negara. Sedikit saya sampaikan di sini para mahasiswa dan para dosen Universitas Bina Dharma terkait dengan sistem pertahanan negara yang mengintegrasikan pertahanan militer dan pertahanan nirmiliter melalui usaha membangun kekuatan dan kemampuan pertahanan negara yang kuat dan disegani serta memiliki daya tangkal yang tinggi. Apabila kita perhatikan gambar di sebelah kiri ini para mahasiswa, maka kita akan melihat bahwa ancaman yang paling utama di sini ini ada tiga macam, yaitu ancaman militer dan ancaman non militer. Di mana gabungan keduanya ini bisa menjadi ancaman hibrida yang bentuknya nyata dan belum nyata. Ini harus dipahami skema ini dulu para mahasiswa, karena kita semua jangan sampai rancu dengan terminologi non militer dan nirmiliter. Jadi kalau ancamannya itu non militer, sementara pertahanannya di atas ini yang namanya nirmiliter. Nah, ini adalah yang skema yang sekarang berlaku, ada pertahanan militer dan pertahanan non militer. Di mana pertahanan militer ini adalah fisik, sementara yang nirmiliter ini non fisik. Ya, seperti sekarang menghadapi pandemi COVID-19. Ini termasuk ancaman non militer. Kita pertahanannya adalah pertahanan nirmiliter. Maka kita akan lebih memberdayakan di sini adalah komponen cadangan dan komponen pendukung. Nah, karena tentaranya hanya digunakan untuk ikut mengawasi pelaksanaan protokol COVID-19 ini. Postur pertahanan nirmiliter terdiri dari atas unsur utama dan unsur lain kekuatan bangsa, disusun dan ditata oleh kementerian atau lembaga di luar bidang pertahanan. Penataan unsur utama dan unsur lain kekuatan bangsa secara terpadu dan berperan sesuai dengan fungsinya pada pertahanan nirmiliter. Wujud kesadaran bela negara para mahasiswa di sini adalah pemuda Indonesia paham tujuan, cita-cita, dan kepentingan nasional. Jadi ini melalui pendidikan kewarganegaraan diharapkan para pemuda paham
tujuan, cita-cita, dan kepentingan nasional. Para mahasiswa Universitas Bina Dharma sebagai kelompok intelektual bangsa Indonesia harus paham tujuan, cita-cita, dan kepentingan nasional. Bahkan para mahasiswa juga bisa mengajarkan paham tujuan, cita-cita, dan kepentingan nasional ini kepada keluarga di rumah, kepada teman-temannya di lingkungan, dan lain sebagainya. Itu adalah wujud kesadaran bela negara. Mengajak masyarakat sekitarnya untuk paham tujuan, cita-cita, dan kepentingan nasional. Pemuda Indonesia harus berani menjadi tombak untuk tetap kokohnya berdirinya NKRI. Nah, ini adalah penting sekali, ya. Sejak zaman dahulu pemuda Indonesia selalu berani untuk menjadi garda terdepan membela bangsa Indonesia. Tahun 1928, 1908, itu semua adalah peranan dari pemuda Indonesia. Mereka adalah orang-orang idealis yang bercita-cita untuk merdeka. Coba para mahasiswa Universitas Bina Dharma bayangkan, tahun 1908, ya 1928, ketika pemerintah Hindia Belanda itu masih kuat-kuatnya, sebagian orang Indonesia bercita-cita untuk merdeka, ya, suatu cita-cita yang dianggap mustahil saat itu. Nah, pada kenyataannya mereka semua bisa menginspirasi seluruh bangsa Indonesia untuk bangkit dan merdeka, ya, berjuang tahun 45. Saatnya sekarang adalah generasi tahun 2020. Bagaimana generasi 2020 ini melahirkan ide-ide yang hebat supaya Indonesia bisa lebih maju dan unggul. Pemuda Indonesia harus setia, pemuda Indonesia harus memiliki kemampuan bela diri menghadapi ancaman dan tantangan. Pemuda Indonesia harus memiliki kemampuan bela diri dasar seperti pencak silat ataupun berenang. Ya. Di sini kalau pencak silat maka memiliki kemampuan untuk menghadapi ancaman dari orang lain, sementara kemampuan berenang itu untuk menghadapi ancaman dari alam. 4 pilar kebangsaan Indonesia ini juga penting para mahasiswa, di mana pilar bagi suatu negara bangsa merubah sistem keyakinan yang berisi konsep, prinsip, dan nilai yang dianut oleh rakyat suatu negara bangsa yang diyakini memiliki kekuatan untuk dipergunakan sebagai landasan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Tanggal 10 Maret 2013, Ketua MPR RI Bapak Taufik Kemas memperoleh gelar kehormatan Dr. Honoris Causa dari Universitas Trisakti atas jasanya melahirkan 4 pilar kebangsaan Indonesia, yaitu Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 45, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pancasila yang dilahirkan tanggal 1 Juni 1945 oleh Presiden pertama Indonesia, yaitu Pak Bung Karno. Secara yuridis formal Pancasila adalah dasar negara yang menjadi sumber dari segala sumber hukum. Secara filosofi Pancasila negara dan pandangan bagi dalam menjalankan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, mencapai cita-cita nasional. Harus dihayati untuk menjadi karakter seluruh masyarakat sehingga mewujud sebagai identitas atau jati diri bangsa Indonesia. Pilar kedua adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang disahkan oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945. Konstitusi pemerintah dan negara Republik Indonesia yang menjadi hukum dasar tertulis yang mengandung prinsip-prinsip, satu, landasan konstitusional dasar negara Pancasila. Kemudian prinsip kedua adalah kekuasaan tertinggi berada pada kedaulatan rakyat. Sistem demokrasi presidensial, di mana presiden sebagai kepala negara, head of state, sekaligus kepala pemerintahan atau head of government. Berfungsi sebagai alat pengendalian sosial, alat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, alat ketertiban dan pengaturan masyarakat, serta alat politik negara. Bhinneka Tunggal Ika adalah pilar ketiga yang berasal dari bahasa Jawa kuno. Semboyan tersebut berarti berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Semboyan ini digunakan untuk menegaskan kesatuan wilayah dan persatuan bangsa Indonesia yang terdiri atas ribuan pulau dengan kekayaan beraneka ragam bahasa daerah, ras, suku bangsa, agama, kepercayaan, dan golongan.
Bhinneka Tunggal Ika mengajarkan nilai-nilai kebajikan yang selaras dengan ajaran seluruh agama dan semua budaya daerah di Indonesia yang masuk ke dalam sistem pendidikan nasional. Pilar keempat adalah Fakultas Ilmu Komunikasi. Cek. Selamat datang kepada Bapak Kombes Pol Ratno Kuncoro, Dirintelkam Polda Sumatera Selatan, didampingi oleh Rektor Universitas Bina Dharma. Kita beri tepuk tangan yang meriah. Baik, selamat datang Bapak di Aula Profesor Insinyur Haji Buhori Rahman. Secara virtual kita berhadapan dengan kurang lebih 1.200 mahasiswa baru. Namun pada kesempatan siang hari ini kita hanya bisa bertatap muka dengan kurang lebih 50 mahasiswa yang mewakili dari setiap program studi. Baik, pada siang hari ini kita sudah mendengarkan beberapa materi yang telah disampaikan dari pagi hari tadi. Yang pertama dari Gubernur Sumatera Selatan, di materi pertama ya. Tadi Pak Gubernur menceritakan pengalaman beliau mengenai betapa sulitnya untuk menggapai sebuah cita-cita. Namun apabila kita tekuni dan kita terus perjuangkan,
maka untuk menggapai cita-cita pasti akan menemukan jalannya ya. Yang kedua tadi kita sudah mendengarkan dari Prof. Marsudi. Prof. Marsudi menceritakan bagaimana sih cara kita berdamai dan beradaptasi dengan society 5.0. Di materi ketiga tadi kita sudah mendengarkan arahan ya, semangat kita sebagai generasi muda dari Mayor Infantri Ahmad Zaki selaku Pabandia One Wheel Sterdam 2 Sriwijaya. Sangat menarik sekali, banyak yang bertanya tadi di Zoom dengan beliau mengenai bagaimana cara menghindari lingkungan yang banyak narkoba, bagaimana cara menghindari hubungan seks sebelum nikah. Nah, menarik sekali ya perbincangan kita tadi dengan Pak Ahmad Zaki. Dan untuk materi yang selanjutnya, sebelum kita mendengarkan nanti dari Rektor Universitas Bina Dharma terkait pengenalan dari Wakil Rektor, Direktur, lalu juga Dekan, Kepala Program Studi, dosen dan lain-lain dari Ibu Dr. Sunda Ariana. Sebelumnya kita akan mendengarkan materi dari Bapak Ratno Kuncoro, lebih lengkapnya Kombespo Ratno Kuncoro selaku Dir Intelkam Polda Sumatera Selatan yang sudah bergabung dengan kita secara live dari Universitas Bina Dharma. Waktu dan kesempatannya kami berikan kepada Bapak Kombespo Ratno Kuncoro. Kita beri tepuk tangan yang meriah untuk Bapak Kombespo Ratno Kuncoro. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami muliakan Ibu Rektor Universitas Bina Dharma Palembang, pejabat Sivitas Akademika Universitas Bina Dharma, kemudian terkhusus yang kita banggakan adalah mahasiswa baru Universitas Bina Dharma. Tadi kami sempat berbincang dengan Ibu Rektor dan beberapa pejabat, kalau nggak salah jumlahnya 1.200-an. Kemudian saya tadi sempat bisik sama beliau, saya tanya beliau Universitas Bina Dharma seperti apa, rupanya universitas terbaik swasta di Sumatera Selatan mungkin Bu ya. Ini luar biasa nih, saya salut sekali. Dan kami hadir di sini mewakili Bapak Kapolda, beliau menugaskan kami untuk memberikan pembekalan. Soft copy sudah kami sampaikan pada panitia, nanti bisa adik-adik, anak-anakku lah ya. Karena anak saya kebetulan nomor 1 sekarang kuliah di Atma Jaya di Jakarta, semester baru seperti adik-adik sekarang ini. Jadi anak saya nomor 1 lahir di Palembang. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah SWT karena kita diberikan nikmat kesehatan, kemudian nikmat silaturahmi, kemudian juga bahwa di tengah kita situasi pandemi COVID, kita masih bisa beraktivitas. Kita bersyukur angka COVID secara nasional sudah menurun, ya. Vaksinasi semakin gencar, ya. Sehingga kehidupan masyarakat, kemarin saya hari Sabtu Minggu sempat jalan-jalan masuk keliling kota Palembang, ekonomi sudah tidak terlalu terpengaruh, ya. Tinggal sekarang bagaimana kita tetap mempertahankan prokes. Yang kami muliakan Ibu Rektor, kami mohon izin minta waktu menyampaikan materi yang kami modifikasi dari yang disampaikan oleh Bapak Kapolda, ya, konsep dari beliau, kemudian juga materi yang kami sampaikan secara tes. Oh, sorry. Mohon izin Bu, kami sambil jalan-jalan aja. Slide-nya cukup panjang, ini hampir 100 slide. Jadi kami akan bawakan secara cepat karena kami tahu adik-adik sekalian banyak kegiatan dan soft copy saya berikan. Bebas, nomor WA saya ada di situ dan saya sangat membuka diri apabila ada pertanyaan atau baik disampaikan pada acara ini maupun di acara-acara berikutnya atau keseharian kita, ya.
Judulnya adalah Wawasan Kebangsaan Radikalisme ya. Ini kuliah umum, saya ucapkan selamat pada adik-adik sekalian yang terpilih dan memilih Universitas Bina Dharma, yang kami sangat bangga karena rupanya perkembangannya sangat luar biasa. Dan dari Polda Sumatera Selatan kami siap untuk berinteraksi, siap untuk diundang Bu kalau dengan materi, karena pada dasarnya ilmu pengetahuan ada dua, mungkin ada di slide saya. Satu dipelajari dari buku, dari manual kuliah, yang satu lagi dari expert, dari mereka yang memiliki pengalaman, tidak melihat backgroundnya dia siapa, sepanjang materi yang disampaikan kira-kira relevan dengan kegiatan kita, dengan ilmu yang kita cari. Nah, itu namanya tacit knowledge. Jadi kalau explicit itu knowledge, itu artinya adalah dari buku, dari kuliah. Tapi kalau tacit knowledge, kita ketemu siapapun, formal, informal, kita bertanya tentang sesuatu hal yang pasti akan banyak mendapatkan jawaban yang sangat menarik. Ini ospek ya, online, offline, ini sekedar guyonan saja. Saya belum pernah ospek kampus di luar negeri ya. Ini adik-adik luar biasa. Ini riwayat hidup saya secara singkat ya. Saya lulusan SMA 91 di Jombang. Saya kemudian daftar Akpol. Tahun 94 saya lulus, dan waktu itu saya sebenarnya mohon izin Ibu, saya sebenarnya lulusan terbaik, lulus Akpol, Akademi Kepolisian. Tapi 3 bulan sebelum pelantikan oleh Bapak Presiden, saya ketangkap merokok Bu. Jadi akhirnya nilai kepribadian saya dikurangi akhirnya. Ya, gitu. Akhirnya saya jadi ranking 2 lulusan terbaik, alhamdulillah. Gitu. Ya, kemudian saya tahun 2002 sekolah di PTIK untuk mengambil sarjana ilmu kepolisian S1. Kemudian saya 2007 saya berangkat ke Amerika, sekolah di FBI. Ya. Saya juga FBI partner dengan University of Virginia. Bu. Jadi seperti Ibu bisa partner dengan misalnya Polda Sumsel nanti. Jadi Ibu juga tadi sudah, Bu Rektor sudah menyampaikan kalau ada polisi yang mau kuliah di sini dapat beasiswa atau diskon lah gitu. Ya. Kemudian berikutnya saya Sespim untuk menjadi calon Kapolres. Ya. Kemudian saya S2 di Kediri pada saat saya jadi Kapolres di Kota Kediri, di mana ada pabrik gudang garam di situ dengan 40.000 karyawan. Ya, tugas polisi adalah bagaimana pabrik gudang garam waktu itu yang terbesar itu bisa beraktivitas dan tidak ada demo, tidak ada konflik buruh majikan dan seterusnya. Dan alhamdulillah waktu itu kondusif ya, sampai sekarang kondusif. Karena gudang garam juga paham bahwa buruh tenaga kerja itu juga orang yang harus diperlakukan dengan baik dan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Ketenagakerjaan. Kemudian saya alhamdulillah bisa sekolah Sespimti, sekolah staf dan pimpinan tinggi Polri. Ini sekolah karir yang paling tinggi lah di polisi. Saya mohon doa restu supaya kita semua dikasih sehat, bisa berkarir, ya, yang mahasiswa, yang Pak Anu semuanya baik. Kemudian Sespimti ini tes dari 400 kombes se-Indonesia, tes, psikotes, kemudian tes bahasa Inggris, semuanya pakai CAT ya, Computer Assisted Test ya. Kemudian pakai tes assessment. Saya psikologi agak kurang waktu itu nilai saya karena baru pulang kelelahan dari Papua, kerusuhan Papua yang rasisme itu. Namun alhamdulillah tes bahasa Inggris saya ranking 1. Skornya langsung jeblak. Jadi ada proporsi skor Bu. Saya ranking 1, saya tampil ke depan, ya Allah aku ranking 1. Dari situ kemudian membuat saya lulus ranking 9 tesnya gitu. Nah selama pendidikan saya ikuti, dan Sespimti ini pengajarnya saya bersyukur. Para menteri, Pak Wapres juga memberikan arahan, Pak Jokowi juga memberikan arahan. Jadi sebagai calon pimpinan, ya memang diharapkan peserta Sespimti dari polisi ada, jaksa ada. Sekarang teman saya jaksa jadi Kajati di Sulawesi Tengah. Ya, ada dari TNI, yang sekarang sudah banyak, ada yang sudah jenderal, ada yang mudah-mudahan semuanya sehat. Kemudian Bapak Ibu sekalian, adik-adik mahasiswa, anak-anakku, wah anak-anakku sudah berani saya ngomong anak-anakku nih, karena kelahiran 2003 ada ya, 2003 ya. Ya, Dek. Kelahiran tapi where you from? Sorry. Kamu dari mana asli? Papua. Nah, saya bisa cerita tentang Papua nanti, karena saya 4 bulan saya di sana. Saya berapa kali saya ke Freeport, saya ke Garsberg. Di Freeport itu adalah tempat yang
paling tinggi kalau nggak salah ya, ada paling tinggi, masjid paling tinggi di Indonesia di Freeport, di Karlsberg. Belum pernah saya yakin, karena masuk ke sana tidak bisa sembarangan ya. Kemudian saya lanjutkan, saya bersyukur juga saya sekolah di banyak tempat di berbagai negara. Adik-adik sekalian, kuncinya adalah satu, banyak syarat yang lain, kunci nomor satu adalah how good is your English. Bagaimana bahasa Inggris sampean, adik-adik. Bahasa Inggris ada macam-macam, ada learning speaking ya, speaking skill, ada listening skill, writing skill, reading comprehension. Kenapa demikian? Karena hampir sebagian besar referensi yang ada di kita semuanya adalah bahasa Inggris dan semuanya downloadable, semuanya mudah di-download. Jadi kalau mau maju menjadi lulusan Universitas Bina Dharma yang nanti langsung dapat pekerjaan, mendapat gaji yang sip, menyenangkan orang tua, jangan hanya seperti tadi belajar kuliah, tapi juga tambah dengan keterampilan-keterampilan seperti khususnya bahasa Inggris dan IT, komputer. Itu kita sudah, saya tahun 98 saya tugas ke Bosnia selama hampir 1 tahun ya, polisi perdamaian PBB. Saya ditunjuk oleh polisi dari negara lain, dari Inggris, dari Jerman, dari Ghana, dari Yunani. Saya ditunjuk sebagai kepala tim penyidik pelanggaran HAM. Mereka bahasa Inggrisnya lebih hebat dari saya. Kenapa saya dipilih? Saya tanya, kamu kenapa milih saya? Karena kamu ngetiknya cepat sekali. Gitu. Ngetik, jadi hard skill. Keterampilan kita mengetik. Ya, saya waktu saya SBIMTI, saya ngetik sendiri semua penugasan. Kadang-kadang sampai ngantuk-ngantuk, ya sudahlah. Saya nikmati betul saat-saat saya belajar. Jadi tolong adik-adik seperti itu nih, yang di luring juga ada ya, Zoom ya. Ya. Apalagi ini nggak usah saya bahas satu persatu. Esensinya saya pernah berada, alhamdulillah puji syukur, berada di tempat paling tinggi sedunia. Kalau nggak salah di Kathmandu di Nepal, ada Gunung Himalaya di sana. Saya pernah berada di tempat paling rendah sedunia. Di mana itu? Di Laut Mati, yang bisa diakses dari Israel dan Jordan, dan saya dua-duanya sudah ke situ. Lewat Israel sudah pernah, lewat Jordan sudah pernah. Saya alhamdulillah sudah pernah ke Al-Aqsa, Masjid Al-Aqsa. Saya interaksi baik dengan intel dari negara manapun, termasuk dengan Israel juga. Kenapa? Intelijen tidak mengenal batas negara. Kita serap apa yang dia hebat, dan memang mereka intelijennya luar biasa hebat. Mereka, saya tanya, kamu dari mana? Ratno, kamu dinasmu di mana? Saya di Bandung. Aku sering ke Bandung. Padahal dia agen Mossad, badannya gemuk, nggak terlalu tua. Mereka udah biasa jalan-jalan ke negara kita. Jadi negara kita sekarang kalau kita tidak perkuat intelijen dan dibantu oleh kita semua komponen bangsa, mudah sekali, Pak. Ini ada tempe nggak di sini? Tempe pasti tidak ada. Saya pernah undang pejabat Kementerian Pertanian, tak suguhi tempe mendoan. Beliau bilang begini, Pak Ratno, kedelai itu kita sudah impor dari Amerika. Berarti ketahanan pangan kita sangat rendah. Dan orang Israel ngomong saya, Ratno aku mau bantu Indonesia, tapi no for Malaysia. Dia tidak suka sama Malaysia, tapi dia suka sama Indonesia. Kenapa demikian? Karena presiden kita Pak Gus Dur ya berangkat ke sana juga mendamaikan. Sebenarnya kita bisa mendamaikan Israel Palestina, saya optimis. Two state solution, bagaimana negara Palestina berdiri, bagaimana negara Israel berdiri, itu sudah opsi yang paling bagus untuk Palestina. Bapak Ibu sekalian, kemudian saya banyak ikut kursus ya. Saya nggak banyak sampaikan. Pengalaman tugas saya nggak banyak. Saya pengasuh Taruna Akpol tahun 99 ya. Jadi Kapolres di Sumsel ini rata-rata lulusan Akpol tahun 99, 2000, 2001, 2002, mereka kebanyakan murid saya itu. Kapolres. Kemudian saya dinas di Bosnia setahun, kemudian di Poltabes Palembang, Kasat Intel 4 tahun, 2002 sampai 2006. Kemudian 2006, 2009 saya tugas di Polda, di Intel juga, ngurusi pilkada sak Sumsel waktu itu. Kemudian saya masuk Sesbim, kemudian saya penyidik di Bareskrim. Saya
penyidik di Barreskrim di tempat yang paling sensitif, unit kerja yang paling sensitif, karena saya hanya 4 mata dengan Pak Kapolri waktu itu. Dan Pak Kapolri bilang, Ratno, kamu ketok rumah saya jam berapapun kamu harus dibukain pintu. Jadi saya keanehan-keanehan seperti itu saya alami karena mendapat satu kepercayaan dari pimpinan, trust. Nah, ini adik-adik sekalian nih ya. Jadi tolong jangan kita nilai-nilai mendasar itu jangan kita lukai. 1, disiplin. 2, trust, jangan bohongin dosen, jangan bohongin teman. Itu nilai-nilai disiplin. Saya tadi terlambat 5 menit, kalau di luar negeri saya sudah minta maaf dan delosor-delosor itu. Ya, disiplin, interaksi dengan orang luar negeri, janji TED itu setengah jam dia pergi itu dan pasti marah besar. Seluruh kontrak cancel, seluruh apapun project bisa di cancel. Nah ini saya minta tolong pada adik-adik sekalian untuk disiplin, mengumpulkan penugasan dari dosen juga harus disiplin, kuliah jangan terlambat gitu. Apalagi ya, Kapolres di Kota Kediri tadi sudah saya sampaikan, saya Kapolres yang agak sableng itu, saya mengusut kasus korupsi Bu Rektor, wali kota saya sendiri tak usut, kerugian negara 14 M, dan beliau masuk penjara kena 4 tahun, disuruh balikin uang 3 M. Waduh, kita ditekan sana sini, diserang, ini di demo, ada ini, wah saya hadapi. Dan kayaknya untuk tingkat Polres belum ada yang mengusut korupsi dan kerugian negara sampai 14 M. Kenapa waktu itu saya mampu? Anak buah saya yang hebat. Saya hanya sekedar mengawal anak buah saya supaya bekerja dengan baik. Alat bukti, aliran dana, rekening bank, persis seperti gaya KPK. Kantor wali kota saya geledah, kantor DPRD saya geledah, kantor perusahaan pihak ketiga kontraktor saya geledah, dan saya tungguin anak buah saya. Ya ini saya nungguin anak buah saya, foto ini, ya, saya kan Pak Kapolres nih ada tongkatnya. Ini adalah saat anak buah saya geledah di Sidoarjo, saya tungguin itu. Kenapa? Jangan diganggu orang. Nah, ini. Kemudian saya dinas di Mabes, di Intel, Wakapusdik Intel, kemudian saya di Rintel setelah saya sekolah kemarin. Ini anak istri saya, dua-duanya anak saya, ini kelas semester 1 ya, yang ini kelas 2 SMA. Dan saya sampaikan ke adik sekalian, ini bukan pamer, kita nggak sombong kita, tapi memotivasi bahwa tidak ada yang tidak mungkin. Anak saya ini setiap orang punya kelebihan masing-masing. Dia udah pintar analisa setiap permasalahan kehidupan, pekerjaan. Sering saya ajak diskusi berempat dengan anak istri pakai Zoom. Ini gimana? Anak saya minta berpendapat dulu. Ya. Yang perempuan ini bahasa Inggrisnya lebih bagus daripada saya. Ini kelas 2 SMA di Jakarta. Dia bisa bahasa Korea. Nah, additional skill itu sangat penting. Dari mana dia belajar bahasa Korea? Drama Korea, drakor. Dan dia kemarin pamer satu keterampilan lagi yang nggak tahu saya benar apa tidaknya, tapi setahu saya kok sampai sekarang benar. Dia bisa membaca kartu tarot, Bu Rektor. Anak saya perempuan ini, jadi saya bilang kemarin saya sibuk ngurusi apa? Kasus uang 2T. Saya tanya, nak coba cek, papa kayak apa bacaanmu? Waduh, pah kayak gini pah kayak gini pah. Tapi jangan lupa bayarnya 50.000. Konsultasi ke anak saya, boleh kalau mau minta nomor WA anak saya boleh. Kartu tarot, nanya harus spesifik dan oleh yang bersangkutan langsung, karena ada vibrasi. Ada dia bilang, Pah nggak bisa Pah, ini bulannya lagi nggak baik. Bu kok bisa ya Bu ya, anak-anak seperti itu Bu ya. Belajar dari mana ini orang ini? Saya kadang-kadang bingung. Sixth sense, indera keenam, saya juga nggak tahu. Tapi itulah yang membuat saya bersyukur, ya Allah luar biasa sekali nikmat yang telah Kau berikan. Ini saya dari kecil, ini bapak ibu saya, bapak saya seorang polisi pangkat Bintara ya. Kemudian ini keluarga saya, ini waktu saya taruna, saya sempat ke luar negeri ajak istri saya, kalau saya dibayari sama negara pengundang, kalau istri saya yang bayar sendiri. Akhirnya kita beda pesawat kayak ke India atau ke mana ini? Ke Amerika, kita beda pesawat, cari yang murah. Ya, kita kelas bisnis karena dibayari sama luar negeri, dia ekonomi. Ya kita tempuh, kita jalan. Ini negara yang saya kunjungi ya, banyak sekali, hampir 25 negara. Nah, kemudian saya ikut operasi Poso, musuh teroris, kemarin Ali Kororo udah mati, dan mohon maaf sadis sekali teroris di Poso. Polisi lagi sembahyang Jumat, mereka nggak Jumatan, begitu lihat ke belakang, wah Ali Kalora sudah pakai senjata, ditembak mati situ.
dan dia tidak Jumatan. Jadi polisi kita sudah banyak, makanya begitu dengar kabar ahli kalora kena tewas serangan dari petugas kita, ya mengurangi kerawanan lah. Anak SMA mohon maaf disembelih Bapak Ibu sekalian. Konflik Poso. Dulu Poso sebelum ada konflik, seluruh Poso itu agamanya mayoritas adalah Nasrani. Begitu konflik Poso, ribut antara agama Islam dengan Nasrani, akhirnya Nasraninya bergeser ke Tentena. Poso mayoritas Muslim dan sekarang sering menjadi basis di pegunungan-pegunungan itu, basis kelompok radikal teroris. Tinggal 4 orang yang belum kita tangkap. Saya di sana 4 bulan nyari. Satgas Nusantara ngelola pilkada Papua. Waktu kemarin mohon maaf adik kita ya. Jangan kita melukai hati saudara kita yang di Papua. Makanya kemarin sebelum kontingen Ponsumsel berangkat ke Papua, saya memberikan arahan. Di Papua itu sangat luar biasa. Satu, dari keragaman suku. Ada 300 suku di Papua, 300 bahasa. Kamu dari mana Papua, Dik? Wamena. Awester. Waduh, Awester itu saya pernah ke situ. Wamena ya? Timika. Mimika. Mimika itu Mimika kabupaten tapi Timika kotanya. Wamena itu pesawat, mohon maaf, kursi, buah-buahan, rokok yang dijual di Wamena tidak ada yang lewat darat, Bapak Ibu sekalian, adik-adik. Semua pakai pesawat. Jadi harganya mahal. Belum bisa nyambung antara Wamena dengan Jayapura, enggak seperti kita ke Linggo atau ke Murah. Setiap kita bikin bangunan, jalan ditembaki sama GPK itu, kelompok bersenjata itu. Ya, jadi Papua harus kita cintai, makanya Pak Jokowi, dan status Papua berbeda dengan Timur Timur. Timur Timur lepas dari Indonesia karena memang secara politik internasional kita itu lemah Timur Timur. Makanya sampai ada jajak pendapat. Saya juga ada di sana waktu itu 4 bulan. Kalau Papua ini posisi internasional Indonesia sangat kuat. Jadi tidak akan mungkin, insya Allah tidak akan mungkin gerakan politik atau kekerasan bersenjata di Papua bisa melepaskan Papua dari NKRI. Ini juga harus paham, karena ini negara kita dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Miangas sampai Pulau Rote kalau Pak Jokowi ngomongnya seperti itu. Ini saya di Aqsa ya. Aqsa itu ada satu komplek, ada 2 masjid di situ. Ada masjid Dome of the Rock, ini yang kubah kuning. Ada satu lagi ini. Ini saya sekolah di FBI, ini saya di perbatasan Lebanon dan Israel, naik tank yang bekas zaman perang tahun 60-an. Dari situ sempat ada apa saya tanya orang di situ. Itu ISIS lagi dibom begitu. Jadi saya bersyukur bisa jalan-jalan ya, ini saya ke Korea, ke Jepang, ke Xinjiang, Cina. Ya. Kenapa Xinjiang? Ada apa di Xinjiang? Ada isu bahwa di sana ada pelanggaran HAM. Nah, saya datang ke sana, rupanya terorisme di Xinjiang juga tinggi sekali Bapak Ibu sekalian. Ya. Jadi saya ketemu Xinjiang, itu 5 jam perjalanan dari Beijing, itu 5 jam. Jadi di negara antah berantah, dekat ke Afghanistan, Tajikistan, Turkmenistan. Nah, ini saya di Korea, di Jepang, ini di Italia, ini saya tugas PBB, ini saya di Amerika, ini saya ngajar Taruna Akpol. Jadi saya udah ngajar alhamdulillah di mana-mana. Mahasiswa baru peserta di negara, ini ada tema bagus sekali, generasi unggul berdaya saing melalui the next golden generation. Adik-adik sekalian, saya udah tua. Sudah hampir kepala 50. Jenengan masih muda semua adik-adik ini. Jenengan masa depan bangsa kita ada di tangan adik-adik. Ya, tadi tolong betul, saya siap sharing, saya WA saya udah tak share, nomor WA ada. Tolong manfaatkan untuk mencapai kebaikan baik keluarga, pribadi maupun kepada bangsa kita yang kita banggakan ini. Global Taliban, yang agak seru Taliban. Pemerintah Amerika meninggalkan Taliban. Afghanistan. Taliban dulu, kenapa ada Taliban? Dibantu sama Amerika melawan Rusia, Uni Soviet. Makanya ada film Rambo. Ya. Kemudian Afghanistan, banyak orang Indonesia berangkat ke sana, ke Afghanistan, belajar cara merakit bom.
Akhirnya terjadilah mereka pulang ke Indonesia jadi bom Bali 1, 2, bom kedubes Australia. Dari daerah konflik ini kita susah. Nah sekarang policy dari Joe Biden, Presiden Amerika, dan melanjutkan dari Donald Trump, Amerika cabut dari situ dan Taliban menguasai pemerintahan Afghanistan. Masalah lagi. Taliban sama ISIS, pernah dengar ISIS nggak? Islamic State of Syria and apa ini? Irak, ya. ISIL juga, Levan. Ya. Taliban sama ISIS itu musuhan. Makanya pada saat evakuasi Afghanistan dari bandara Kabul, itu ada satu bom meledak, mati sekaligus 200 orang. Pelakunya ISIS. Jadi ISIS sama Taliban musuhan. Dampaknya apa terhadap Indonesia? Ya bisa menginspirasi kelompok radikal di Indonesia untuk melakukan serangan. Dan alhamdulillah kita punya pasukan namanya Densus 88. Mereka canggih. Dari kasus bom di Surabaya, dari kasus bom di Sibolga, dari kasus bom di kemarin di Mabes Polri ada yang datang sendirian ke penjagaan sampai dekat ruangan Kapolri, tahu-tahu dia nembak pakai airsoft gun. Dari situ kita kembangkan. Kita memiliki namanya preemptive strike. Undang-undang teroris Indonesia sudah direvisi, membuat Densus tidak mudah kecolongan lagi. Ini strategis. Menurut saya adik-adik sekalian, negara dunia ini hanya dikuasai oleh dua poros, Amerika dan Cina. Ekonomi kuatan mana? Cina. Cina udah bisa menyalip. Presidennya namanya Xi Jinping. Saking hebatnya dia merubah situasi Cina dari negara banyak ketinggalan ekonomi menjadi negara maju dan diakui sama dunia. Xi Jinping itu kepemimpinannya masuk dari kurikulum sekolah. Kurikulum sekolah. Kemarin ada deal antara 2 hari yang lalu. Pemerintah Cina dengan Kanada. Ya, Huawei. Bosnya Huawei perempuan. Dia ditangkap di Kanada karena permintaan Amerika. Akhirnya ada deal. Orang Kanada 2 orang yang ditahan oleh pemerintah Cina tuker sandera. Bos Huawei itu pabrik elektronik besar, ya chipnya. Jadi jangan meremehkan Cina dan saya bersyukur pernah mampir ke Cina waktu itu, hampir 2 minggu saya di Cina. Ini tugas polisi, adik-adik sekalian, memelihara Kamtibmas, menegakkan hukum dan melindungi mengayomi. Kami lebih memilih. Kami dengan senang Ibu Rektor, senang sekali mendapat undangan. Kami tidak mampu menangani Kamtibmas kalau hanya polisi sendiri. Kami minta adik-adik mahasiswa, semua masyarakat membantu polisi. Tadi kami sudah dengar di sini ada Fakultas Komputer, Teknologi Informasi atau Sistem Informatika. Itu pasukan cyber. Kita hajar nanti negara lain yang suka menyerang kita pakai cyber. Dan saya siap untuk membantu. Ini Pak Kapolri kita, ya. Ini Pak Kapolda saya, Pak Tony, beliau baru menjabat mungkin sebulan ini. Ini Pak Kapolri, Pak Kapolda ya, Ibu Rektor minggu lalu Bu ya, sudah audiensi dengan beliau. Nah ini Pak Kapolda saya. Situasi Kabupaten Sumsel secara umum relatif aman, ya. Walaupun sering ada kasus tujah, ya. Ada yang dari luar kota yang baru datang ke Palembang, nah, tolong perhatikan. Ya, jadi harus hati-hati ya. Ada apa-apa bisa WA saya, ada keluhan keamanan, diganggu orang, boleh. Saya tersebar, teman saya hampir setiap negara saya ada teman, setiap provinsi ada teman, karena teman saya pada jadi pejabat semua di Polda itu. Kemudian masalah narkoba ini tinggi, saya pesan ya, luar biasa, parah. Ya. Kemarin ada polisi di Sumatera Utara, dia menjadi bandar narkoba dan ditemukan 2 kg sabu. Tadi malam saya membuat arahan kepada seluruh polisi Sumsel, saya izin Pak Kapolda, kita akan tindak tegas polisi yang pengedar bandar backing. Ya. Kalau pengguna kita rehabilitasi, memang aturan hukumnya demikian. Ini tersangka, ini lihat adik-adik, dari tersangka pelaku narkoba, ini mahasiswa ada di sini nih, berapa skornya nih? Nah, ini. Tolong jangan sekali-sekali main narkoba, sekali dapat, habis uang sampean, habis hidup sampean. Dan orang tua akan merasa sangat kecewa di situ. Di Sumsel itu unik, masuk ke Pali pada saat pilkada kemarin, ada rumah bagus. Saya cek TPS, rumah siapa itu? Bandar narkoba. Dan saya dapat cerita, mereka sudah kayak Robin Hood.
mereka dapat keuntungan besar, masyarakat setempat dikasih uang itu. Sehingga setiap polisi masuk ke mau nangkap pasti kabur duluan. Jadi narkoba ini berat dan mungkin akan diawali dengan pembersihan di internal polisi. Untuk COVID, alhamdulillah kita sudah agak turun, tetap kita prokes. Kemudian ancaman Kamtibmas, adik-adik sekalian, ini penting buat generasi muda. Ancaman Kamtibmas, ancaman negara kita itu ada 3. Satu yang konseptual, ada pihak yang nggak kepingin Indonesia aman. Ada gampang Pak, operasi intelijen. Makanya pada saat Pilpres Pak Jokowi tahun 2019, saya panggil itu CIA yang di Jakarta. Woi CIA kau sini. Saya bilang, kau jangan ganggu Pilpres pemilu di tempat aku. CIA mengganggu nggak pemerintahan kita selama ini? Kita balik ke sejarah. Tahun 65 CIA berperan menumbangkan Bung Karno. Amerika tidak suka kita menguasai Freeport 51%. Jadi kita ini tarik menarik sekarang antara hubungan kita dengan Cina, hubungan kita dengan Amerika. Negara yang lain itu sebenarnya bisa mengikuti saja. Jadi saya ancam waktu itu, kalau macam-macam awas, tak persona non gratakan. Apa itu Mas? Tak usir dari Indonesia. Kita negara berdaulat. Ini pihak tertentu, bisa penjahat yang nggak kepingin Sumsel aman. Jadi kesengajaan ini yang paling bahaya nih. Yang kedua adalah gangguan Kamtibmas karena situasi masyarakat sosial, misalnya pandemi, panen gagal, akhirnya pencurian banyak. Ya itu. Yang ketiga bencana alam yang kita hanya bisa pasrah dan alhamdulillah Sumatera Selatan termasuk minim bencana. Ya, Sumbar, gempa, Sulteng Palu. Saya datang ke lokasi likuifaksi. Mereka ada 3 jenis bencana waktu itu Kota Palu. 1 tsunami, 2 gempa bumi, 3 likuifaksi. Tanah itu 1 desa terbalik, diputar balik kayak pusaran itu. Dan saya ada di situ. Saya datang kalau nggak salah 2 minggu setelah kejadian. Berapa banyak korban tidak ditemukan. Dan setiap tanah yang dibalik itu ada bendera merah putih. Di situ artinya ada mayat yang di situ yang belum bisa ditemukan. Saya pernah ke sana ya. Ini tantangan kita global, ya. Kita masih terkait dengan zaman IT, ya. Kita bisa WA dengan teman kita di manapun, kita bisa ngeklik, ini internet apalagi, cyber war, cyber troop, perang cyber, pemerintah Korea Utara. Korea Utara ini negara miskin, karena dia diblokir sama hampir banyak negara kecuali Rusia dan Cina. Diblokir ekonominya, tidak boleh ekspor, impor tidak boleh. Mereka menjadi negara miskin, tapi dia pintar. Anak-anak muda yang jago hacker dibayar oleh negara, kamu curi uang di negara yang lain, bobol, pakai cybercrime. Makanya nggak salah nanti di sini ada ini FBI Cyber. Ya, saya kan lulusan FBI jadi saya dapat ini update dari mereka. Advanced Persistent Threat. Ini contohnya, melakukan kejahatan keuangan atas nama pemerintah Korea Utara, APT 38, ada APT 41, ada APT 35. Ya. Mencoba mencuri lebih dari 1 miliar dolar lembaga keuangan, telah mencuri 25 juta dolar dari perusahaan swasta Indonesia. Dari Korea mereka uangnya bisa pindah ke sana, pakai negara ketiga. Wah, luar biasa. Ini yang membuat kita, komputer kita bisa diakses. Makanya kita sistem komputer harus kuat dari serangan. Ya, ini bobol situs BIN dan kementerian, hacker, semua FBI. Kita bersyukur kita kolaborasi dengan FBI, dengan Cina, belajar tentang cyber. APT 28 buatan mana nih? Negara mana ini? Bendera ini? Rusia. Di Amerika itu buku putih Amerika sudah menyebutkan 4 negara secara terbuka sebagai musuhnya Amerika. Kita nggak ada di GBHN, di peraturan menteri atau undang-undang. Musuhnya Indonesia negara ini nggak ada. Amerika jelas menyebutkan 4 negara, 1 Cina, 2 Rusia, 3 Korea Utara, 4 Iran. 4 ini di buku GBHN-nya mereka. Jadi adik-adik sekalian, saya menceritakan ini supaya kita jangan hanya ada di kotak dalam katak dalam tempurung. Mikirin ini aja, mikirin kampung sana, kampus universitas itu, mahasiswa yang ngajak kita tawuran. Hari gini kok mesti tawuran.
Hari gini kita masih mikir narkoba. Hari gini kita berpikir cari ilmu, ayo kita mampu untuk bisa seperti mereka ini. Ini anak SMP, hacker level dewa. Saya udah ketemu, peretas perusahaan Amerika. Hacker saya banyak, teman. White hacker. Nah, ada namanya ini Muslim Cyber Army, ini juga saya ngungkap waktu itu di Jakarta. Nah, ya, jadi inilah urusan polisi lingkaran merah. Kehidupan kuliah, polisi tidak akan masuk ke kampus kalau ada demo atau apa. Kalau di dalam kampus tertib, polisi tidak akan masuk. Ada ribut kampus di kita, di Palembang ada nih sengketa konflik antara yayasan, polisi tidak akan masuk. Itu urusan di dalam ini. Tapi begitu sudah mulai pukul-pukulan seperti ini, polisi wajib hukumnya masuk. Jadi kalau ada permasalahan, sebenarnya ada masalah politik, ada satu partai kemarin sempat ada KLB, polisi nggak akan ikut campur. Tapi begitu sudah pukul-pukulan, lemparan kursi, pindah pidana, tidak mungkin polisi membiarkan. Yang merusak akan ditangkap. Intoleransi, ya, tolong ini dibaca, jangan sampai kita menjadi orang yang intoleran. Bangsa kita besar, ya, ini teroris. Intoleran bisa meningkat menjadi radikal. Setelah radikal bisa menjadi teroris. Hari ini atau tadi malam di mana itu ada bom itu, di mana lupa saya. Radikal, nanti tolong dibaca, belajar agama yang benar. Teroris tidak mesti agama Islam. Selandia Baru, masjid orang lagi Jumatan, tembak Pak teroris agama Nasrani kalau nggak salah, masuk bawa senapan mesin, dadat 50 mati Pak. Jadi teroris tidak boleh dikaitkan dengan agama, itu adalah orang yang mencuci otak supaya melakukan aksi bom bunuh diri. Dan teroris sekarang ini fenomenanya agak berbeda, terinspirasi dari kasus Surabaya. Nanti saya jelaskan. Khilafah juga harus kita perangi. Khilafah HTI sudah dibubarkan oleh pemerintah. Khilafah adalah keinginan menjadikan Indonesia sebagai negara Islam. Sedangkan pendiri bangsa kita itu sudah sepakat bahwa Indonesia adalah negara kebangsaan. Jangan kita kayak Suriah. Ini masalah teroris, saya nggak akan urai. Bom di Sibolga, istrinya lebih radikal daripada suaminya yang teroris. Terpasang suami istri. Suaminya udah kita rayu, ayo sini kamu ikut, tak tangkap. Istrinya di dalam rumahnya dengan bom berkilo-kilo. Pegang anak kecil, dirayu sama suaminya, tolong dek nyerah, nggak mau, dia meledakkan diri dan akhirnya mati. Dan hampir satu RT itu luluh lantak. Bom Surabaya juga sama, nih satu keluarga nih. Saya ke rumah mereka, jadi bom gereja Surabaya jam 8 kejadian, saya jam 1 siang sudah di Jakarta, waktu itu saya di Dinas 5 Mabes. Perintah cepat berangkat. Ini semuanya game point, meninggal semua. Bapaknya jalan sendiri, ibunya ngajak yang ini jalan sendiri ngebom. Ada 3 TKP waktu itu Surabaya. Dan mereka H-1 sebelum melakukan aksi bom bunuh diri, mereka sholat Isya di musola setempat, komplek perumahan. Dari situ mereka di depan rumah mereka satpam yang menjadi saksi. Mereka rangkulan, tangis-tangisan, seperti sudah mau selesai. Anaknya tiap hari dijejelin YouTube atau film tentang kekerasan, bahwa kalau kita menunaikan itu mereka akan masuk surga. Ini luar biasa ini. Dan ini kasus Surabaya ini yang sepasang suami istri, anak, ini kasus pertama di dunia melibatkan satu keluarga. Ini sangat sedih Bapak Ibu sekalian kalau melihat teror. Polisi sering jadi sasaran teror. Ya, jadi saya sangat berharap rekan-rekan, adik-adik, anak-anakku jangan terpengaruh ajaran agama yang ini, yang aneh-aneh. Lirik temennya kok ada agak pikirannya agak goyang ini. Belajar agama kepada yang kita anggap kiai yang baik atau ulama yang baik atau pendeta yang baik gitu. Ya, ini kelompok Ali Kalora mati ya. Ini coba lihat ini, Filipina Selatan itu basisnya kelompok teroris juga. Ada Bangsa Moro, ada Abu Sayyaf Group, dan mereka naik perahu dari Taraan masuk ke Poso. Senjata kita di situ.
Internet gampang sekali cara mencari manual membuat bom. Kita tutup websitenya satu, mereka hidup lagi dengan yang lain. Jadi tantangan kita berat, tapi saya optimis kita bisa. Karena Densus makin kuat, masyarakat juga tidak suka aksi kekerasan di Indonesia ini. Ini bom coba di masjid, hanya gara-gara masjid Muslim dianggap masjid Dirar. Dirar itu masjid yang ada di komplek Togut, musuhnya mereka. Ini dibom Jumatan. Ini nama-nama coba lihat. Masih muda-muda usia mereka, 14 tahun. Ada polisinya juga, polwan 2 orang. Terpapar radikal. Ada yang mati. Ini. Terpengaruh media sosial. Ya. ISIS mereka pintar membuat propaganda, makanya kita melakukan perang propaganda. Ini Taliban, Ali Kalora, ini saya di Poso ini pakai celana pendek santai aja itu. Ini kita analisa penting, analisa intelijen bukan hanya milik seorang intelijen, analisa milik kita semua. Intelijen Bapak Ibu sekalian, adik-adik juga bisa bersikap sebagai intelijen. Mau datang ke sini jam berapa, cuaca Palembang dingin apa panas, perlu bawa jas hujan apa enggak, naik apa ke sana, parkir di mana. Itu adalah informasi dan itu otomatis berpikir sebagai seorang intelijen. Pulang macet apa enggak. Jadi jangan dianggap bahwa intelijen itu punya aparat. Intelijen adalah punya kita semuanya. Ya. Intinya Bapak Ibu sekalian, adik-adik, bahwa masalah radikal kita yakin tapi tetap waspada ya. Kemudian ini upaya kita, ada mantan napi teroris pulang dari Nusa Kambangan, dihukum 4 tahun, dihukum 5 tahun. Mereka ada 2 kategori, satu merah dan hijau. Yang hijau adalah yang keluar dari menjalani vonis pengadilan di Nusa Kambangan, kena 4 tahun. Mereka tanda tangan setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ada juga yang merah, pulang juga, nyampe pulang juga, belum mau berikrar setia. Nah ini kita masih ikuti mereka. Jadi betul sekali. Nah, mahasiswa apa yang bisa kita lakukan sebagai mahasiswa ya ini ya, setidaknya saling mengingatkan satu sama lain. Jangan belajar agama ngawur ya, jangan belajar agama yang sembunyi-sembunyi. Agama enaknya ya sudahlah di masjid, di mana gitu. Biasanya ciri-ciri radikal itu mereka punya kelompok sendiri di situ. Antisipasi ya, intelijen, tidak ada satu negara pun di dunia yang tidak punya organ badan intelijen. Tapi kalau ada negara yang tidak punya tentara, misalnya di Swiss, nggak punya tentara, tapi setiap negara pasti punya intelijen. Singapura itu negara kecil, mungkin gedean Palembang daripada Singapura. Singapura nggak punya gas bumi, nggak punya minyak, hidupnya banyak sebagai dari perdagangan barang jasa, tempat meeting point antara hub dari berbagai macam pelaku usaha. Dari situ mereka hidup. Kalau kita stop pasokan kita ke Singapura ya mereka habis. Jadi di situasi damai hubungan antar negara mungkin kalem-kalem saja, tapi secara intelijen kita melakukan banyak analisa untuk itu. Ya, ini intelijen sangat penting ya. Inilah yang kita hadapi, adik-adik sekalian. Mohon maaf, boleh adik-adik nanti demo sebagai seorang generasi muda, tapi tolong patuhi aturan. Demo kemarin yang menentang Omnibus Law di Jalan POM 9 gedung DPR, 5 mahasiswa terpaksa ditahan sama polisi hampir 2 bulan 3 bulan di dalam sel. Saya tanya, kamu kuliah di mana? Kamu kuliah di mana? Gimana kuliahmu? Tersendat. Malu nggak? Malu. Nyesal nggak? Menyesal Pak. Hanya gara-gara merusak mobilnya polisi. Jadi saran saya adik-adik, sampaikan aspirasi dengan baik ya. Jangan sampai emosi sesaat menjadikan adik-adik menjadi tersangka pesakitan. Nggak enak itu, 1 hari di penjara nggak enak. Akhirnya kita bantu, kita bebaskan, dan hakimnya memvonis sesuai dengan masa penjara yang mereka sudah alami 2 bulan. Dan mereka senang sekali, dan Pak Kapolda waktu itu langsung ngajak ketemu. Ini tantangan kita. Persib, Persija. Sepak bola saja loh bisa bikin orang mati. Jadi ini video ini yang saya capture ini video orang masih hidup pendukung Persija dipukuli sama pendukung Persib, dikeroyok karena beda kaos.
beda ucapan. Ini namanya apa itu? Dari masih hidup sampai dengan mati, ibunya tinggal memeluk jenazah anaknya. Eman-eman Pak, kita kekerasan. Betul ya Pak ya, dari Papua ya. Betul. Itu juga dari mana Dek? Dari mana? Ahmadiyah dibakar. Ahmadiyah aliran yang dinyatakan MUI sesat. Iya, salah itu. Tapi yang bakar Masjid Ahmadiyah juga dihukum. Makanya polisi juga menangkap 10 pelakunya. Jadi tidak boleh sesuatu hal yang melanggar hukum terus kita melakukan pelanggaran hukum lagi. Ada orang nyerempet mobil, nabrak lari, ketangkap, dipukuli masyarakat, mati. Yang nangkap, yang nyerempet salah, yang nabrak salah, yang mukulin juga harus diproses. Jadi jangan salah kaprah di situ. Yang harus kita lakukan ini, kita optimis Indonesia semakin maju. Ya, saya pernah ke Freeport itu sahamnya sudah alhamdulillah 51%. Ya. Uang dari mana kita nggak tahu untuk kita bisa ambil saham itu. Emas yang diambil itu baru leher ke atas Pak, ke bawah ini belum. Kuaya negara kita ini, belum minyak yang di blok ini dan seterusnya. Mahasiswa terus belajar, kembangkan potensi diri, ya, soft skill, hard skill, ya. Saya harapan itu, ini yang dibilang Pak pendiri kita, ya, Bung Hatta, jujur sulit diperbaiki, tidak jujur. Nah, ini berlatih jujur. Kemudian Bung Karno bilang, beri aku anak muda akan saya goncang dunia. Ini kita semua yang ada di sini, termasuk saya, tidak bisa ngurus masalah. Adik-adik ini yang menjadi orang hebat suatu hari nanti. Mau apa nggak jadi orang hebat? Mau nggak Dek? Ah ngantuk ini kayaknya. Udah ngantuk ya? Nggak apa-apa. Ini pesan dari Gus Dur banyak, silakan dibaca sendiri. Great leaders see money as a fuel, not a destination. Adik-adik jadi pemimpin. Kalau adik-adik punya uang, punya apa, jadikan sebagai sarana, bukan tujuan akhir. Makanya mohon maaf banyak sekali pejabat yang kena kasus korupsi karena menganggap uang sebagai tujuan. Kalau dia menganggap uang sebagai fuel, sebagai bahan bakar untuk dia membangun, mungkin itu. Berikutnya tinggal saya terakhir, tolong, saya dapat ini dari orang ahli jiwa. Dia bilang zaman sekarang zaman banyak orang stres. Kenapa? Ekonomi susah, keluarga sakit, pandemi, mau ke sana nggak bisa, ini kemana? Wah, yang itu hebat, dia jualannya lebih hebat daripada aku. Wah, Pak Ratno, Akpol katanya lulusan terbaik ranking 2, tapi temennya sudah ada bintang 1. Saya tidak mikir itu. Saya mikir saya adalah 88% alam bawah sadar, unconscious mind. Nih 88%. 12% adik-adik akan bandingkan. Stres tiap hari, ini kenapa, yang ini kenapa, ini kenapa itu. Stres sendiri, akhirnya merusak sistem imun kita, mudah terserang penyakit. Ya. Ini pesan saya itu, ya, bisa dibaca sendiri. Intinya 12%, 88%. 80% adalah rahasia Tuhan. 12% kalau kita berpikir logika rasional. Jangan semua masalah berpikir secara logika dan rasional. Sakit hati terus, stres terus bawaannya. Teman kita, aku sudah jadi pegawai nanti adik-adik, ini orang itu hebat ya, dia di bawah kita, junior kita, ilmunya, dia bodoh. Tapi kenapa dia ditunjuk oleh pimpinan sebagai atasan kita? Kita nggak terima, sudah biarin aja. Kita nggak ngurus, berpikirlah, karena 12% itu nggak ada apa-apanya dibanding 88%. Berpikir aja sudah, aku bekerja baik, Tuhan sudah tahu apa yang terbaik buat saya. Ini penting saya sampaikan karena banyak orang salah arah dalam hidup ini sehingga mudah stres, mudah gangguan. Saya pikir demikian yang bisa saya sampaikan. Ini nomor HP saya, silakan WA. Ya. Saya yakin banyak hal yang karena keterbatasan waktu saya nggak bisa ini. Saya buka forum tanya jawab, WA juga boleh atau gimana Mbak moderator? Ada forum tanya jawab juga? Ada. Ada. Kebetulan ada hadiah 1 buah handphone malah Pak untuk penanya terbaik yang akan tanya kepada Pak Ratno Kunchoro ya, yang ini. Saya tadi agak buru-buru ke sini, saya nggak sempat bawa door prize. Nanti kita jumlah penanya berapa?
Maaf Pak, gimana Pak? Kira-kira jumlah penanya berapa yang? 3 aja, nanti kita akan pilih 2 atau 3, kita 6. akan pilih. Oh 6. 6 penanya, 1 handphone dari Universitas Bina Dharma. Universitas, 5-nya dapat hadiah dari saya tapi Waduh, berupa power terima bank. kasih. Wah. Nanti saya belikan. Terima kasih. Baik. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kurang meriah tepuk tangannya, ayo kita tepuk tangan lagi lebih meriah. Baik, siang hari ini kita berbahagia sekali, rekan-rekan masih pada suasananya masih cerah gitu ya. Tadi sudah makan siang dan teman-teman yang ada di Zoom juga saya mau menyapa, selamat siang teman-teman. Semoga masih pada standby semuanya ya, karena sekarang kita akan ada sesi tanya jawab dengan Pak Ratno Kuncoro. Diberikan kesempatan kepada rekan-rekan yang ada di Zoom untuk raise hand dan akan dipilih oleh panitia yang akan bisa open mic dan memberikan pertanyaan kepada Pak Ratno Kuncoro. Baik, apakah sudah ada yang raise hand? Boleh diinfo namanya? Akan ada 6 yang bisa berkesempatan bertanya pada siang hari ini. Yang pertama kami persilahkan kepada Saudara Adimas Aldian Alfurkon untuk bisa open mic. Adimas, selamat siang Adimas. Baik, apakah sudah ada yang raise hand? Boleh diinfo namanya? Dibacakan. Sambil menunggu Adimas melakukan chat, menulis pertanyaannya di chat, saya akan ke rekan-rekan yang ada offline pada siang hari ini. Apakah ada yang bertanya? Ada 6 hadiah menanti. Ini materinya sangat satu hadiah bagus sekali. dari Universitas Bina Dharma adalah 1 unit handphone. Silakan. Tunjuk tangan, bisa? Baik, silakan. Baik, Halo, Pak Ferry sambil menunggu Saya koneksi Valen tersambung kembali dengan dari Prof program Marsudi. studi Ini ada sesuatu yang informatika. menarik ya tadi yang disampaikan oleh Prof Dan tadi Marsudi. Bapak ada bahas tentang cyber war ya. Seru-serunya menyimak sambil kita Pertanyaan saya apakah bercerita sedikit. juga ya. kita. Iya, banyak itu menyediakan lowongan banyak pekerjaan hilang untuk tadi. mereka yang Iya. Tapi bekerja di tenang saja, apa, Universitas Bina Dharma bagian- itu juga selalu bagian cyber mengikuti itu untuk perkembangan melawan zaman dan balik juga teknologi. mereka yang Jadi sekarang apapun melakukan serangan jurusannya cyber dari yang ada di negara-negara Universitas Bina lain. Dharma, kita tetap menggunakan IT. Jadi masih tetap bisa mengikuti perkembangan zaman. Dengan Valentino Baik, dari kita sambil Teknik ngobrol-ngobrol saja Bu, sambil Informatika. menunggu koneksi dari Oke, dan Prof Prof Marsudi. Marsudi. Iya. Baik. Tadi banyak Mungkin sekali yang lain teknologi masih yang akan malu-malu, diciptakan apa-apa? di masa depan Di- ya, seperti pengiriman Kumpulkan dulu barang keberaniannya. ini sudah menggunakan Kita mungkin drone sudah ya. nyambung. Iya. Baik, Ya, kalau di selamat sini katanya masih menggunakan siang, Mas Aldian. Gojek atau diantar Mas, langsung, tapi Mas Dimas. di beberapa negara Ya, mungkin ini nanti mau akan nanya, Bu, menggunakan tentang radikal. drone untuk mengirimkan barang. Atau nanti Radikalisme. generasi-generasi keluaran Iya, Universitas terdengar Bina Dharma suaranya, yang Mas. akan membuatnya. Terdengar Menjadi suaranya. ide buat mahasiswa baru kita membuat proyek-proyek Akhirnya yang datanglah virus COVID yang memaksa kita melakukan itu. Nah, jadi kita lihat di sini ada perubahan proses bisnis bekerja tidak lagi harus datang ke kantor. Terima Bekerja kasih tidak atas harus lagi jam pertanyaannya. 9 sampai jam 5. Bisa dimatikan kembali. Bekerja tidak harus lagi melalui jenjang. Dari program studi apa Dimas? Program studi apa? Tidak lagi mahasiswa itu kuliah ngambil SKS dari bawah gitu. Mahasiswa tidak harus 3,5 tahun paling cepat bisa lulus. Dari Nanti yang sistem pinter informasi. 1 bulan bisa lulus S1. Sistem Yang bodoh, informatika. yang kurang pinter bisa 10 tahun. Informasi. Terserah. Oke, baik. Masing-masing punya Baik, sudah kecepatan dua, berbeda-beda. Pak Ratno Kuncoro, apakah kita teruskan dulu? Baik. Kita undang lagi. Mana kameranya? Oh, ini dia. Kita undang lagi satu dari Zoom. Mas Eko, apakah sudah ada yang raise hand? Atas nama siapa?
Fils namanya. Vita. Baik, selamat siang Mbak Vita dari rumah. Selamat siang. Selamat siang. Yang ada adalah orang itu punya kompetensi apa? Data Dari scientist, program studi apa Mbak operation Vita? manager, marketing, apa atau jadi tidak lagi kepada pertanyaannya silakan Mbak Vita. disiplin yang kita kenal itu. Baik, jadi sehingga masing-masing nanti kalau di pendidikan masing-masing, tapi ini mungkin bukan di forumnya dengan mahasiswa ya, nanti dengan forum dengan dosen-dosen dan pengurus, bahwa ke depan itu kampus akan berubah. Yang disebut oleh Pak Nadiem kampus merdeka itu adalah nanti kampus itu boleh merdeka, mau bikin apa saja boleh. Cuman karena kita belum siap diberikan oleh beliau bertahap. Dicuci otak aja. Jadi kalau sekarang ada yang mengeluh sekarang kampus belum merdeka, memang belum, karena diberikan secara bertahap. Baik. Nah, termasuk belajar nanti, mahasiswa boleh memilih nanti, namanya merdeka, boleh milih. Saya nggak mau datang ke kampus, saya belajar dari rumah saja, boleh. Yang dari saya nggak mau ujian di kelas, saya maunya ujiannya online, boleh. Saya nggak mau ngikuti kurikulum ini, mau ngambil kurikulum yang saya buat sendiri, boleh. Mungkin dari teman-teman tapi yang sekarang ada belum. di sini. Kenapa? Di Karena belakang, boleh maju kita ke belum depan. siap. Tapi namanya merdeka itu nanti akan seperti itu. Nah, mungkin saya bantu rapihkan dasinya ya. jadi ketika kita menghadapi dunia seperti itu, bagaimana kita menyiapkan manusianya, menyiapkan para mahasiswanya ini. Buku ketiga yang terbit tahun yang lalu merupakan respon terhadap hilangnya pekerjaan tadi, itu adalah buku yang bercerita bagaimana sih tenaga kerja atau manusia, sumber daya manusia seperti apa yang diperlukan di masa depan. Intinya dari buku ini, dari buku Realizing Human Potential for Industrial Revolution, ini bukunya bisa di-download semua. Buku ini, tiga buku ini gratis, bisa di-download semua. Dikatakan bahwa kalau sekarang ini yang kampus-kampus itu menghasilkan highly skilled technical, orang-orang punya kemampuan teknis yang mumpuni. Sukses itu seperti apa, Pak? Jagoan Ya, marketing. itu pertanyaan mendasar sebenarnya itu juga pertanyaan saya mungkin Pak ya, pokoknya mewakili teknis, rekan-rekan dosen yang lain. highly skilled Oke, engineer. pertanyaan Nah, ini nanti ke-5 tidak laku mungkin. lagi. Kenapa? Karena Pak Wakil Rektor, pekerjaan teknis bertanya? itu nanti Boleh ya, digantikan Pak ya? oleh Baik. software, oleh robot, oleh mesin, oleh komputer. Nah, Selamat manusia siang, Pak harus Nino. kampus-kampus harus menghasilkan atau terkait para dengan mahasiswa di sini terorisme, kalau mau saya survei di pernah masa baca depan satu artikel harus ada di sini tentang menjadi kajian innovator. analisis jaringan sosial. Jadi kalian nggak bisa matematik nggak apa-apa. bahwa Kenapa? Karena matematik nanti urusannya satu kelompok komputer kecil gitu loh, itu kira-kira disebut ya. dengan satu sel, Urusannya robot. satu sel, dan Kita satu sendiri. sel itu tidak lebih dari 6 orang di dalam satu sel. Itu di artikel yang saya baca dengan pendekatan social network analysis. Mohon pencerahan Pak Retno, bagaimana untuk benar tidak konfirmasi ya. Ini kan saya baca dari artikel bahwa artikel itu di lapangannya kan ini kita belum dapat kebenarannya. Apakah memang artikel itu memberikan informasi yang setidaknya mirip dengan di lapangan atau tidak. Yang kedua, saya terkait dengan hate speech untuk di media sosial, prosedurnya itu seperti apa Pak Retno untuk katakanlah kalau kita berkeberatan terhadap satu perkataan atau pernyataan di dalam media sosial. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Dr. Edi. Satu lagi kita akan live lagi dari Zoom. Selamat siang, Mas siapa? Mas Budi Hernandi. Selamat siang. Absennya kurang 70% nggak boleh Halo, ikut Mas Hernandi. UAS. Nanti nggak ada lagi Ya, silakan. seperti itu. Dari program studi Punya apa? kesadaran sendiri untuk belajar. Kenapa? Belajar itu tidak harus ada manusia, tidak harus ada dosen yang sedang ngajar. Tidak ada dosen pun kalian harus belajar. Jadi kalian harus membiasakan diri dari sekarang bahwa tidak ada dosen tetap belajar. Ketika harus online begini, ya bisa saja kalian tidur. Saya perkirakan mungkin di antara nama-nama ada yang ratusan ini banyak yang tidur ini atau nggak dengerin. Nggak masalah. Tapi ke depan orang-orang seperti itu akan jadi orang yang gagal. Orang yang mau berhasil di masa depan adalah biarpun tidak ada gurunya, tidak ada dosennya, dia belajar. Ujian misalnya, nanti ujiannya online, dikerjakan di rumah. Wah, banyak nanti mahasiswa yang curang gitu, yang ngerjain kakaknya, kalau enggak yang ngerjain temennya. Orang mahasiswa seperti ini tidak akan berhasil di masa depan, enggak akan survive. Yang survive adalah orang yang ketika tidak ada dosennya, tidak nyontek. Tidak ada dosennya, tidak ada ngawasi. Gitu ya Mas? Ya. Baik,
Sudah 6 Pak Ratno. Cukup menarik pertanyaannya, nggak kita sangka-sangka di siang hari ini yang kita kira kayaknya udah pada ngantuk nih. Ternyata antusiasmenya pertanyaan kelas luar berat biasa. semua nih Pak. Kelas berat semua. Ya, bagus-bagus, saya luar biasa, kita tepuk tangan lah. Tepuk tangan dulu dong untuk rekan-rekan semua. Mudah-mudahan saya bisa menjawab. Yang pertama, penanya pertama Mas Adimas, radikal terkait agama, terkait agama, intoleransi awalnya. Jadi ada slide saya tadi, saya nggak sempat ulas karena adik-adik bisa membaca sendiri ya. Intoleransi ada mulai pasif dulu. Saya tidak suka sama si A karena beda agama. Saya tidak suka, tapi dalam hati dia. Saya tidak suka sama si B karena dia beda suku. Saya tidak suka C karena dia beda pilihan politik. Mohon maaf, Pilpres kemarin ada apa istilahnya? Kadrun dan cebong. Akhirnya orang mau sampai Pilpres Pilkada DKI juga. Intoleransi itu berkembangnya seperti itu. Ada orang mau meninggal nggak dibantu, nggak ini haram, wah sengsara bangsa kita kalau dia domba seperti itu. Jadi radikal intoleransi tidak mesti harus terkait agama, suku, agama, ras dan antar golongan. Ya. Jadi itu penjelasan saya untuk radikal. Silakan baca slide saya, kalau nggak salah ada 3-4 slide di sana. Bagaimana kita memahami radikal itu apa? Bagaimana radikal bisa meningkat menjadi teroris? Teroris artinya radikal yang diwujudkan dalam aksi kekerasan. Ya. Ahmadiyah tadi, kita nggak suka Ahmadiyah. Saya waktu Kapolres di Kota Kediri menerima 6 kepala keluarga yang kabur lari dari Tulungagung. Karena dia nggak diusir sama masyarakat Tulungagung karena dia Ahmadiyah. Sebagai Kapolres waktu itu, saya sampaikan kepada yang 6 kepala keluarga tadi, kamu tahu masalahmu nggak? Kamu seperti ini. Saya tahu Pak. Kenapa? Saya penganut Ahmadiyah Pak. Bisa nggak selaku Kapolres saya bilang kamu pindah aliran menjadi NU, menjadi Muhammadiyah, menjadi Persis, menjadi LDII? Saya tidak berwenang seperti itu. Ini keyakinan orang. Yang bisa saya lakukan adalah, Pak, Bu, tolong. Masyarakat setempat ini kurang suka dengan Ahmadiyah. Tolong kalau beribadah tidak perlu pakai speaker. Cukup beribadah di lingkungan sampean sendiri. Tidak perlu menjelekkan agama ini kayak gitu, seperti itu. Indonesia ini Syiah apa Sunni? Adik-adik sekalian, tahu nggak Indonesia ini Syiah apa Sunni mayoritas? Sunni. Apa bedanya Syiah sama Sunni? Tentang siapa penerus Nabi Muhammad setelah beliau tidak ada. Syiah, negara terbesar di Indonesia siapa? Negara terbesar di dunia siapa? Negara besar dunia yang Syiah siapa? Iran. ISIS itu Sunni apa Syiah? ISIS Sunni. Karena ISIS Sunni mengundang jihadis asing dari berbagai negara bergabung ke Suriah, Irak untuk bergabung ISIS, memerangi pemerintahan Suriah Bashar Assad yang seorang Syiah. Gitu. Mohon maaf waktu itu saya dinas di mana saya lupa, saya ditelepon sama salah satu pejabat Polri. Ratno, itu Pak Jokowi mau berangkat ke Iran. Aman nggak kira-kira menurut kamu? Saya ditanya waktu itu, saya lagi hari Minggu santai sama keluarga, kita lagi makan. Saya bilang langsung, mohon izin Jenderal, yang saya tahu Iran adalah Syiah. Kita punya duta besar di sana, kita punya hubungan diplomatik, dan siapa yang nggak kenal Iran? Mereka luar biasa, teknologinya juga tinggi, dia bisa bikin nuklir. Yang kedua, minyaknya luar biasa, dan investasi dia ke Indonesia. Minyak untuk pengeboran itu biaya nggak sedikit. Mungkin kita bisa saja impor minyak dari Iran, saya tidak tahu, saya harus baca situasi terakhir tentang perminyakan ya. Menurut saya Jenderal, saya bilang Pak Jokowi berangkat aman, paling yang mengkritisi kunjungan paling hanya beberapa gelintir orang-orang yang biasa menyoroti miring tentang kinerja Presiden. Tapi sebentar Pak, saya akan telepon satu orang sumber informasi saya, pengamat politik internasional, orang bule. Saya telepon dia, Bu, namanya Sidney Jones, dia udah pulang, pamitan ke saya balik ke New York. Tulisannya bagus Pak
Ristek, Pak Wakil Rektor bagian Ristek ya, jenengan buka IPEC aja, IPEC Indonesia, websitenya ada, seluruh kajian ada di situ, dan all in English, sehingga saya harus translate dan saya sampaikan kepada polisi se-Indonesia. Masalah Papua dia menyoroti, masalah teroris, masalah dampak kemenangan Taliban, masalah pilkada di Kalimantan Barat. Kenapa Pak itu bisa menang, kenapa ini kalah? Akurat Sidney John. Dan dia udah selesai tugasnya dan dia orang bule, perempuan, belum nikah, dan dia di Jombang dari tahun 72 masuk pondok pesantren segala macam. Dan jaringannya banyak. Nah kayak itu silakan baca salah satu referensi, kalau butuh WA kami ya, adik-adik sekalian butuh referensi tentang apapun, saya banyak, dan saya sudah ada tukang penerjemah. Biasanya saya menerjemahkan sendiri tulisan asing itu, tapi karena saya nggak ada waktu, akhirnya saya suruh ada kader saya orang luar, dia butuh pekerjaan, tak lihat terjemahannya akurat, ya sudah kerjakan, meringankan pekerjaan saya. Pertanyaan kedua masalah Mas Valentino ya, teknik cyberwar, rekrutmen, belajarlah, tidak ada ngurus mau kamu fakultas apapun, ya fakultas hukum belajar IT, fakultas pertanian belajar IT, otodidak, tak kasih referensi, saya banyak Pak, 100 almost 1000 lah, saya punya referensi PDF, karena kalau dicetak tebel Pak, PDF. Saya beli buku bagaimana melakukan penyelidikan secara online. Pengarangnya adalah pensiunan FBI di bidang cyber Pak. Saya beli bukunya itu, saya scan PDF. Saya bagi kepada peminat-peminat IT. Bagaimana kita berselancar di dunia maya, bagaimana kita mengetahui email itu siapa ngirimnya, lokasinya di mana. Dari HP saya bisa tahu apapun, karena saya orang khusus. Saya bisa tahu biodata orang ya cukup dari HP saya saja. Dan itu saya akan tergantung daripada kemampuan adik-adik. Kalau kemampuan sampean baru bisa ngetik Office, ya saya nggak mungkin ngasih yang agak berat dong. Makanya sesuaikan dengan kemampuan. Kalau ya saya lihat, wah ini bahasa coding udah bisa, saya akan berikan materi tentang bahasa coding. Nggak ada yang tidak mungkin, intinya nggak ada. Banyak saya ketemu hacker pendidikannya cuma SMP, SMA, dan mereka hebat bisa menjebol beberapa perusahaan di Amerika. Mengetahui lubang-lubang celah keamanan di website mereka, menawarkan kalau kamu mau tak bantu benarkan lubang-lubang keamanan kamu bayar sekian dolar. Lapor FBI lapor polisi Jakarta, ditangkap, akhirnya sekarang saya amankan jadi aset saya. Aset itu orang yang harus kita amankan, karena dunia ke depan, dunia IT, meruntuhkan satu negara cukup dengan serangan cyber terhadap infrastruktur kritis, critical infrastructure. Contoh misalnya perbankan, perhubungan, transportasi, kemudian makanan, suplai makanan, jalur kereta api. Amerika lumpuh itu. Semua akan lumpuh kalau listrik. Pernah kemarin kejadian sekitar 6 bulan yang lalu, listrik di eastern part of United States itu padam, blackout, mampus Pak. Itu cukup diremote dari jauh. Makanya perang intelijen sekarang sedang berlangsung. Nyadap itu udah biasa. HP saya disadap pasti. Karena saya termasuk orang yang ketemu banyak orang. Ya, itu ya. Jadi kalau punya kemampuan kita rekrut serius, formal jadi polisi, atau rekrut tidak serius tapi tetap kita bayar. Karena anggaran dari negara ada untuk merekrut agen-agen yang di bawah permukaan. Asal punya keterampilan tadi. Ya. Penanya berikutnya, visi misi ketua teroris. Adik-adik sekalian, pertanyaannya bagus juga ya. Indonesia teroris awalnya dari mana sih? Kenapa bisa radikal? Kenapa bisa menjadi sasaran teror? Kita ingat kembali NII, Negara Islam Indonesia, pusatnya mohon maaf di Jawa Barat. Dari situ Kartosuwiryo mendirikan ini, kemudian muncul Abu Bakar Ba'asyir, berangkat ke Malaysia karena di Indonesia ditekan sama pemerintah Pak Harto waktu itu. Belajarlah di Malaysia. Di Malaysia kemudian datanglah 2 orang utusan Malaysia, siapa? Nurdin M. Top dan siapa itu pembom teroris satu? Dr. Azhari. Baliklah Abu Bakar Antiki ini. Strukturnya ada.
bisa kita lumpuhkan jamaah Ahmadiyah, jamaah Islamiyah. Muncul lagi namanya JAT, JAD, ada ISIS 2014. Jadi jaringan, ada yang sel sendiri. Jadi ada satu kasus teror terjadi, misalnya serangan kemarin di Palembang kan ada polisi lalu lintas ditusuk oleh orang tidak dikenal. Saya langsung datang ke TKP, langsung saya kasih tahu Densus, nomor HP-nya pelaku kita masukkan di bank itu, bank data, tidak terkait. Berarti pilihannya adalah dia sel sendiri atau orang gila. Dan ternyata yang kedua itu orang gangguan. Jadi bank data kita itu sudah lengkap, Pak. Kita sangat optimis karena kita punya preemptive strike tadi. Jadi itu jaringan teror, rekrutmen dari mana ya banyak. Mereka udah pintar. Mereka sudah pintar dalam berkomunikasi. Misalnya contoh, bom atau Ratno, nama saya Ratno, supaya menghindari filtering oleh mesin kita di Jakarta. Kominfo juga punya namanya Drone 9. Platform dari Facebook, Twitter, kita panggil Telegram ke Jakarta. Kamu harus ikut aturan kita. Google kalau macam. Pelaku teroris pakai Google Mail, nah sudah selesai, Pak. Kenapa? Dibuka kita. Jadi kita sudah banyak dibantu oleh platform penyedia media internet maupun media sosial. Jadi nggak sulit, ya. Tapi tinggal sel-sel yang sendiri tadi, yang radikal terpapar oleh ngaji sendiri, yang belajar ini direkrut. Ada, mohon maaf, pelaku bom Sibolga, dia ngebom, waktu itu membuat bom, dia mencetak 3 perempuan sebagai ahli bom bunuh diri. Dan supaya tetangga tidak curiga, istrinya pun mengizinkan yang 2 lagi untuk dinikahi sebagai istri kedua dan ketiga, supaya tetangga nggak curiga. Untung yang di Lampung pulang lapor bapaknya, Pak saya mau ngebom, bapaknya lapor polisi sehingga bisa kita tangkap dan akhirnya kasus bom Sibolga bisa kita ungkap. Rekrutmennya seperti itu Bapak Ibu sekalian. Mereka tidak berhenti sampai perintah dari ISIS sudah jelas kok. Lakukan serangan dimanapun, pakai senjata apapun, nggak pasti harus bergabung ke Suriah. Apalagi Suriah ISIS sekarang udah KO, udah kalah. Berikutnya penanya keempat, apa ini? Sukses seperti apa? Menurut saya ya kembali ke keyakinan masing-masing, terutama agama. Kalau saya berpikir, insya Allah kita bertakwa, melaksanakan perintah dan menjauhi larangannya, hidup bermanfaat buat orang lain. Kita dikasih apapun sama Yang Maha Kuasa. Mau dikasih anak sehat syukur, mungkin anak kita ada kendala. Ingat beberapa orang hebat-hebat penemu yang ini, kalau nggak salah sekolahnya juga nilainya rapotnya juga ngepas. Jadi tidak mesti setiap orang punya potensi. Ya, sukses. Saya senang kalau saya bisa meringankan banyak orang curhat sama saya, Pak Ratno ada masalah ini segala macam. Terus saya bantu berupa nasihat. Kadang-kadang kalau ada rezeki kita bantu. Saya itu aja sudah senang bagi saya. Saya mau nyari apa lagi? Saya sudah banyak mendapat kenikmatan yang luar biasa. Jadi sukses menurut saya adalah bagaimana kita mensyukuri nikmat yang sudah kita peroleh. Masalah rezeki jalan. Adik-adik mahasiswa mohon maaf kalau ada kesulitan kuliah bisa WA saya. Saya biasa kayak gitu, daripada nanti jadi pengedar narkoba, daripada nanti mencuri temennya, daripada malak-malak, masuk mahasiswa malak. Jangan WA ke kita. Saya masih banyak orang-orang kaya yang bisa saya ketuk hatinya supaya membantu masyarakat yang kesusahan. Berikutnya penanya ke-5. Nanti namanya sel teror, medsos, analisis, peran platform. Nah, tadi saya sampaikan, mohon izin Pak Wakil Rektor ya kalau saya, Pak Wakil Rektor, kita punya Drone 9, tapi mereka pintar sekali membuat mensiasati adanya filtering oleh kita. Jadi kata teror itu E-nya dikasih kode apa gitu. Ya, jadi bom juga sama. Itu begitu masuk ke medsos, itu mesin Drone 9 itu langsung action. Adik-adik sekalian, tadi ada pertanyaan yang berikutnya juga masalah bagaimana kita berselancar berinternet dengan aman. ITE, Undang-Undang Informasi dan Teknologi Transaksi Elektronik. Sudah banyak orang masuk jadi korban. Dulu dia
bela Pak Prabowo, bela Pak Jokowi karena ribut di ITE akhirnya masuk penjara. Sekarang mereka pada bingung karena Pak Prabowo jadi menterinya Pak Jokowi. Politik itu nggak usah dibikin sampai harus seperti itu. Politik sangat dinamis. Besok kita ini ke semua kepentingan dan alhamdulillah Pak Jokowi bisa merangkul Pak Sandiaga menteri juga kalau nggak salah ya. Oh menteri juga. Ya anak buahnya pendukung bingung gitu. Waduh kita di penjara gara-gara kita ini. Jadi tolong sadarkan masyarakat, jangan politik dibawa sampai ribut, kakak beradik tidak tegur-teguran, segala macam seperti itu. Jadi untuk beristilah di internet, Pak Kapolri sudah ngomong, sudah buat arahan sesuai presiden. Polisi tidak terlalu kaku dalam penegakan ITE. Sepanjang kasus itu tidak berdampak. Contoh misalnya menghasut orang di sini terus Palembang rusuh ya pasti kita proses. Tapi kalau yang dihina di medsos mau memaafkan, terus dia yang dirugikan mau memaafkan dan yang ini mau minta maaf, kerugian materinya kita damaikan. Makanya dikenal di polisi sekarang ada namanya RJ, Restoratif Justice, keadilan yang dikembalikan kepada masyarakat sendiri. Ini untuk mengurangi beban perkara yang ditangani oleh polisi. Pertanyaan terakhir, rekrutmen teroris, propaganda temu langsung, lapas teroris juga bahaya, ya. Makanya di lapas itu ada kelompok sembahyangnya beda, sembahyang yang tahanan yang lain dan sembahyang kelompok yang ini. Itu pegawai lapas, dalam beberapa ceramah saya ke pegawai lapas, baik di Sumsel maupun di beberapa tempat, pentingnya prison intelligence, mengetahui bahwa penjara menjadi tempat untuk radikal juga sama. Jadi bentuk-bentuk radikal seperti itu ketemu langsung, karena mereka tahu aparat menjejak dan alat kita cukup canggih di Jakarta sana. Dan polisi mengatasinya bagaimana? Sumber informasi, lebih bagus kita kontra radikal. Apa bedanya dengan deradikalisasi dan kontra radikalisasi? Deradikalisasi artinya kita menyadarkan orang yang sudah pernah terpapar ideologi radikal. Kalau kontra radikalisasi, masyarakat inilah seperti adik-adik ini saya anggap masih putih mulus nih. Orang baru lulus anak SMA bisa kuliah, masih putih bersih lembaran ini. Nah itu kita bekali yang saya sampaikan tadi supaya tidak menjadi radikal, namanya kontra radikalisasi. Kami kira demikian Bapak Ibu sekalian. Untuk penanya 5 nanti silakan didata, nanti hadiahnya kami susulkan. Cukup ya Ibu? Iya. Bu Rektor, aku kasihan soalnya waktunya cukup banyak nih. Iya. Saya setengah jam tapi molor jadi 1,5 jam ini. Terima kasih. Terima kasih Pak Ratno Kuncoro. Ini bukan momen yang bisa kita lupakan karena ternyata pertanyaannya itu juga mewakili mungkin sebagian besar pertanyaan dari Bapak Ibu dosen, Bapak Ibu dekan gitu ya, dan juga mungkin teman-teman yang ada Zoom di rumah. Baik Bapak, mohon izin boleh dipilih salah satu aja untuk mendapatkan 1 unit hadiah utama kita. Boleh diambilkan hadiahnya Mbak. Pak Ratno mungkin berkenan untuk memilih salah satu Pak. Kira-kira siapa yang akan beruntung nih? Oh dari 6 pertanyaan. Dari 6 pertanyaan tadi, siapa yang beruntung mendapatkan 1 unit handphone untuk bisa radikal masih bisa kita atasi, kerjasama, kemudian cyber war kita bisa kita atasi, kita kerjasama, kita tambah ilmu, keterampilan, kemudian masalah radikal tadi kelompok teroris, kemudian medsos bisa kita atasi, kita belajar, kita kolaborasi, kemudian rekrutmen teroris sama. Menurut saya yang paling bagus adalah yang menanya sukses itu apa. Baik, selamat ya. Karena ukuran sukses setiap orang beda. Bapak Ibu sekalian, saya ketemu pejabat negara, saya ketemu pejabat tinggi polisi, kadang-kadang mereka susah tidur. Susah tidur, waduh. Kenapa? Tidak bisa dilihat dari jabatan, tidak bisa dilihat dari jumlah uang, tidak bisa dilihat dari anaknya sudah kemana ke sini. Mereka curhat, Pak Ratno, Dik Ratno, saya kondisi seperti ini. Nah kembali lagi kepada ukuran sukses. Sukses adalah menurut saya kita mensyukuri dan kita punya niat untuk setiap hari kita bermanfaat untuk orang lain. Kami benar. Baik, terima kasih Pak Ratno, sangat menginspirasi. Selamat untuk rekan kita, Haris bisa maju ke depan.
Iya, rezeki sekali Anda hari ini ya. Baik, silakan Mas Pak Ratno bisa memberikan secara langsung handphonenya. Bu Rektor mendampingi Pak Wakil Rektor. Iya. Iya, Sungai Musi makin meriak, air pun mengalir sampai lautan. Sesudah dapat ilmu yang banyak, jangan lupa diajarkan dan juga diamalkan. Tepuk tangan dong untuk Pak Ratno Kuncoro. Terima kasih banyak Bapak. Yang 5 lagi nanti hadiahnya menyusul ya Pak ya. Baik Pak, terima kasih banyak. Kita kasih tepuk tangan dong rekan-rekan semuanya. Terima kasih Bapak Kombes Pol Ratno Kuncoro, Dirintelkam Polda Sumatera Selatan. Semoga Bapak sehat selalu. Baik. Baik rekan-rekan, saya akan mengumumkan titipan dari Bapak Ibu di Departemen Humas terkait dengan daftar nama pemenang PPKMB Parti 2021. Bersiap-siap akan dibagikan hadiah untuk video kreatif. Video kreatif saya akan tentukan, saya akan sebutkan juara 3 dulu ya, biar juara 2 dan juara 1-nya nanti menyusul setelah pemberian materi dari Ibu Dr. Sunda Ariana selaku Rektor Universitas Bina Dharma. Selamat untuk juara 3 video kreatif atas nama Aditya Novriadi, Fakultas Ilmu Komunikasi, mendapatkan e-money senilai Rp200.000 dan e-sertifikat. Untuk saudara Aditya Novriadi di Zoom atau di sini ada? Nggak ada? Di Zoom, apakah bisa bergabung? Di Zoom? Bisa dicarikan Pak Eko? Aditya Novriadi. Baik, sambil dicarikan kita akan lanjut lagi. Pemenang Twibon Party, 10 foto terpilih akan mendapatkan e-money senilai Rp100.000 dan juga e-certificate. Yang pertama, selamat kepada Mia Maulina dari Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan dan Bahasa. Selamat untuk saudari Mia dari FKIP dan Bahasa. Yang kedua adalah saudari Tia Aulia Khadijah dari Fakultas Ilmu Komunikasi. Yang ketiga adalah Putri Puja Lestari dari Fakultas Ilmu Komunikasi. Yang keempat, saudari Febriana Amanda Putri dari Fakultas Ilmu Komputer. Dan yang kelima, saudari Riawati dari Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan dan Bahasa. Apakah ada di sini yang disebutkan? Baik, kalau ada di sini bisa maju ke depan. Dengan siapa? Dengan Riawati. Baik, selamat ya. Nanti hadiahnya bisa dikonfirmasi ke Ibu Koryani di belakang panggung. Baik, silakan duduk kembali. Dan juga akan kita umumkan lagi deh sambil menunggu Bu Rektor ya. Bu Rektor. Baik, saya umumkan lagi sambil menunggu Ibu Rektor. Yang keenam, saudari Wahda Tami dari Fakultas Vokasi. Yang ketujuh, saudari Sania Gobela dari Fakultas Ilmu Komputer. Yang kedelapan, saudari Putri Ayu dari Fakultas Vokasi. Yang kesembilan, saudari Diva Hoirunisa dari Fakultas Ilmu Komputer. Dan yang terakhir, pemenang Twibon Party mendapatkan e-money senilai Rp100.000 adalah saudari Yunia Tabita Purba dari Fakultas Psikologi. Baik, selamat untuk 10 pemenang yang mendapatkan e-money Rp100.000. Nanti tinggal menghubungi atau dihubungi oleh Humas dengan nomor telepon yang ada di SISFO. Begitu ya Bu Kori ya? Baik. SISFO. Ya baik. Aduh, agak pengap juga nih kalau MC dengan ini ya. Dengan masker. Baik, sambil menunggu kehadiran Ibu Rektor, saya bacakan saja selanjutnya untuk pemenang video kreatif terkait dengan pemenang PPKMB Party 2021. Juara kedua
atas nama Siska Permatasari, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, mendapatkan e-money senilai Rp300.000 dan e-sertifikat. Nanti Mbak Siska Permatasari bisa menghubungi atau dihubungi oleh panitia. Dan yang juara pertama mendapatkan e-money senilai Rp400.000 dan juga e-sertifikat adalah Saudari Ica Intan Perwari dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Iya, selamat untuk Saudari Ica, Siska, dan Aditya Novriadi. Nanti akan dihubungi oleh panitia PPKMB. Selamat ya. Baik, teman-teman yang ada di Zoom masih semangat ya? Masih ada energi ya? Karena ini adalah acara terakhir dan juga acara yang paling ditunggu-tunggu, yaitu pengenalan jajaran direktur, dekan, dan kaprodi di lingkungan Universitas Bina Dharma. Baik, sambil menunggu kita akan sapa-sapa dulu yang ada di Zoom. Pak Eko, boleh ada yang dibuka mic-nya salah satu? Mungkin yang tadi menang? Siapa? Oke, selamat sore ya? Ini siang apa sore ya? Oh, oke, selamat. Dari tadi saya dalam ruangan. Selamat siang menjelang sore Mbak Siska, halo. Halo, Assalamualaikum. Selamat ya, sudah menang untuk ya? juara ya. 2 Jadi langsung video 15 kreatif. fishball kita dapatkan. Bukan 15. Emang kemarin bikin video apa sih Mbak Siska, kalau 15. boleh cerita nih sama teman-teman yang ada di Zoom dan juga yang ada di Universitas Bina Dharma? Oke, silakan 15 nama Kebetulan kepada sampai ke bawah-bawahnya mungkin ada yang beruntung harusnya. Ngide-ngide itu aku lakuin di sela-sela waktu, bisa juga dijadikan hobi. Ini ada aku 15 sih. nama mahasiswa baru terus yang aku beruntung yang akan mendapatkan buat video merchandise yang telah perkenalan, disiapkan ya biasa oleh di data Universitas saya. Bina Terus Dharma. Kalau akhirnya dilihat sertifikat, di profil atau tentang aula gambaran tentang Universitas Bina Dharma ini sudah kayak gitu aja, dijejerkan ya hadiah-hadiah Wow, yang kreatif menarik sekali ya. yang akan Jangan lupa diterima terus oleh dibagikan di mahasiswa sosial baru media Mbak Universitas Siska Bina ya, Dharma. sehingga Baik, yang pertama silakan teman-teman Pak sanak saudara Baik, tahu yang nih kalau Mbak pertama, Siska sekarang sudah bergabung menjadi NIM keluarga besar 20 dari Universitas Bina Dharma dari 152 Fakultas 0018 atas nama Ekonomi dan Melia Bisnis ya. Ruspiana. Mbak Siska ya. Selanjutnya dengan NIM Baik, terima kasih. 215100062 Selamat ya Mbak Siska sekali atas lagi. nama Fitri Mungkin bergabung Handayani. juga dengan kita. Bergabung lagi dengan saya di Zoom, mungkin yang juara 1 Mbak Ica Intan Perwari, mungkin ada, bisa dibantu? Pak Eko? Belum ada? Baik. Teman-teman, rekan-rekan mahasiswa di Zoom telah bergabung kembali di ruangan Aula Profesor Insinyur Haji Buhori Rahman, yaitu Rektor Universitas Bina Dharma, Dr. Sunda Aryana MPDMM beserta Wakil Rektor. Untuk itu kita akan mendengarkan sesi terakhir dari kegiatan PPKMB kita pada hari ini, yaitu perkenalan jajaran pimpinan di Universitas Bina Dharma yang akan dibawakan langsung oleh Ibu Rektor kita. Pasti teman-teman di Zoom di rumah sudah penasaran dong seperti apa sih wajah rektor kita gitu ya. Seperti apa wakil rektor, dekan, direktur, dan kepala program studi di lingkungan Universitas Bina Dharma. Kita langsung saja kita berikan kesempatan yang terhormat Ibu Rektor Universitas Bina Dharma, Ibu Dr. Sunda Aryana MPD MM. Kita berikan tepuk tangan yang meriah teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk semangat adik-adik yang masih ada di aula Profesor Insinyur Buhori Rahman dan juga adik-adik yang mengikuti dari streaming TV dan YouTube. Kalau saya mengucapkan Bina Dharma,
jawab dengan semangat bermutu. Bisa ya? Kita coba. Yang di rumah juga. Bina Dharma? Bermutu. Sekali lagi, Bina Dharma? Bermutu. Terima kasih. Selamat siang dan salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Siang ini saya diminta untuk perkenalan diri katanya. Jadi terus ada juga hadiah handphone untuk yang nanti bisa menjawab apa-apa tadi yang sudah disampaikan. Mungkin pertama kita kenalkan dulu Universitas Bina Dharma ini berdiri karena ada Yayasan Bina Dharma Palembang yang menaungi Universitas Bina Dharma. Untuk struktur organisasi, yayasan ada pembina, di mana pembinanya adalah Ferry Corley, sarjana ekonomi, akuntan publik, dan magister sains. Beliau sekarang sebagai kepala kantor pajak di Bandung. Kemudian ketua yayasan adalah Linda Unsriana. Namanya Unsriana karena waktu itu almarhum Bapak menjadi dosen di Unsri sehingga diberi nama Unsriana. Beliau adalah ketua Yayasan Bina Dharma Palembang. Sekretaris yayasan adalah Bosa Perdana Eskom. Bendahara yayasan adalah Ade Kemalajaya. Nanti kita akan sampai ke struktur organisasi dan nanti semua wakil rektor akan langsung mengenalkan diri masing-masing. Jadi mungkin yang pertama saya akan mengenalkan diri saya dulu. Siapa yang tahu nama saya langsung tunjuk tangan. Baik yang hadir di sini, hadiahnya handphone loh. Yang hadir di sini maupun tolong dilihat yang ada di daring. Nama saya lengkap, ada yang tahu? Waduh, lewat ini handphonenya. Oke, baik. Berarti lewat ya hadiah handphone. Nama saya Sunda Ariana. Jadi saya dikasih nama Sunda karena saya lahir di Bogor. Jadi dikasih nama Sunda. Tapi saya aslinya orang Sumatera Selatan. Saya lahir di Bogor, tapi orang tua Bapang Ngaendong Isa di Pagaralam. Jemalap, bukan Jemekarut. Ini ada Isa di Pagaralam, tunjuk tangan. Ada yang dari Pagaralam? Dari mana? Dari ya? Muara Enim ya? Muara Enim jauh dan Pagaralam.
Ada yang dari Pagar Alam? Oke. Anak saya 2, laki-laki dan perempuan, dan dua-duanya alhamdulillah sudah selesai kuliah. Pertanyaan yang kedua nih, kalau mau dapat hadiah handphone, berapa umur saya? Aduh, lewat lagi nih, tebak aja. Anak saya yang dari Papua. Anak saya dari Papua. Minta maaf Bu ya, akan tebak aja. 32. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke. Ada 3 kali tebakan ya. Yang kedua, ya oke. 27. Oh. Makin muda berarti makin dapat handphone ya. Yang ketiga. 45. Oke. Kebetulan saya masuk golongan Lolita. Lolos 50 tahun. Jadi saat ini umur saya 53 tahun. Kalau anak saya aja dua-duanya udah selesai kuliah, saya terima kasih yang bilang 27, nomor sepatunya berapa ya? Oke. Baik, rasanya cukup, apalagi? Mungkin langsung sendiri-sendiri memperkenalkan diri. Ya, saya rasa cukup, terima kasih. Nanti mungkin bisa bertemu lebih intensif pada saat anak-anak nanti sudah masuk kuliah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya. Baik, rekan-rekan yang ada di Zoom, tenang aja, handphonenya belum terbagi ya. Tadi yang udah dijanjikan nomor sepatu, tagih aja Bu Rektor, nggak apa-apa kok. Saya udah berapa kali ditanya nomor sepatu, belum juga soalnya dikasih sepatu. Nggak apa-apa. Baik, rekan-rekan yang ada di Zoom, jangan dulu beranjak karena akan ada juga nanti door prize dan juga akan ada pengenalan Wakil Rektor, Direktur, Dekan, dan Kaprodi yang pasti akan bermanfaat untuk rekan-rekan semua. Baik, sudah ada di tayangan di Zoom ya. Berikut adalah struktur organisasi Universitas Bina Dharma. Sudah kenal semua tadi yang umurnya 27 tahun, Ibu Dr. Sunda Ariana MPDMM, Rektor Universitas Bina Dharma. Kita kasih tepuk tangan untuk Ibu Rektor. Selanjutnya, dengan hormat bisa ke atas panggung mungkin? Atau berdiri saja? Bapak Muhammad Izman Hardiansyah STMM PhD selaku Wakil Rektor Bidang Akademik. Kamera yang ini, ya, Wakil Rektor Bidang Akademik. Nah, nanti kalau ketemu ya sama Bapak Izman Hardiansyah, jangan lupa menyapa rekan-rekan di Zoom. Selanjutnya, yang terhormat Bapak Henry Zainuddin SAG SHMM, Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Alumni dan Kerjasama. Nah, sudah Pak, tadi Pak, cepetnya Pak. Nah, yang ini ya, mungkin teman-teman sudah banyak melihat di televisi atau di media-media. Selanjutnya, Bapak Dr. Edi Suryanegara MKom, Wakil Rektor Bidang Riset, Inovasi dan Teknologi. Selanjutnya, Wakil Rektor Bidang SDM dan Umum yaitu Ibu Ria Andriani MM MKom.
Dan yang terakhir, Wakil Rektor Bidang Keuangan, Ibu Yeti Karatu SEAK. Next, selanjutnya, Direktur Program Pasca Sarjana, Profesor Hajah Isna Wijayani MSI PhD. Berdiri Bu, Prof. Baik, sudah berdiri, aduh ya baik Prof, nggak apa-apa. Selanjutnya, Ketua Program Studi Manajemen S2, Dr. Insinyur Haja Asma Hasmawati ARMM MT. Ketua Program Studi Magister Teknik Informatika, Dr. Edi Suryanegara MKom. Ketua Program Studi Magister Ilmu Komunikasi, Dr. Insinyur Hajah Ratu Mutialela Caropeboka MS. Ketua Program Studi Magister Teknik Sipil, Dr. Insinyur Haji Ahmad Syarifuddin MSc. Dekan Fakultas Ilmu Komputer, Dedi Syamsuar MIT PhD. Ketua Program Studi Sistem Informasi, Bapak Suyanto Eskom Mkom. Ketua Program Studi Teknik Informatika, Bapak Alek Wijaya Eskom MIT. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Dr. Muji Gunarto SSI MSI. Ketua Program Studi Manajemen, Dr. Dina Melita SE MEC. Ketua Program Studi Akuntansi, Dr. Fitria Suri SE AKMM. Dekan Fakultas Teknik dan Kaprodi Teknik Sipil, Dr. Firdaus MT. Ketua Program Studi Teknik Elektro, Insinyur Nina Paramita, IS MSc. Ketua Program Studi Teknik Industri, Kristofura Desi Kusmindari STMT IPM. Dekan Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan dan Bahasa, Profesor Waspodo MED PhD. Ketua Program Studi Pendidikan Olahraga, Dr. M. Haris Satria MPD. Ketua Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia, Ayu Puspita Indasari SPD MPD. Ketua Program Studi Sastra Inggris, Dr. Fitria Aprilia MPD. Dekan Fakultas Psikologi, Desi Arisandi SPSI MSI Psikolog. Ketua Program Studi Psikologi, Ibu Mutia Wawarda SPSI MA. Dekan Fakultas Ilmu Komunikasi, Profesor Hajah Isna Wijayani MSI PhD. Ketua Program Studi Ilmu Komunikasi, Dr. Desi Misnawati Esos MIKOM. Dekan Fakultas Vokasi, Bapak M. Isman Herdiansyah STMM PhD. Ketua Program Studi Teknik Komputer, Fatoni MM MKom. Ketua Program Studi Manajemen Informatika, Ibu Vivi Salfitri Eskom MM. Ketua Program Studi Komputerisasi Akuntansi dan Ketua Program Studi Administrasi Bisnis, Ibu Yeni Widianti SE MAK. Ketua Program Studi Manajemen Perusahaan,
Andrian Nofriardi, SE, MSI. Ketua Program Studi Pengelolaan Perhotelan, Dr. Solahuddin Arsyad, SE, MSI. Direktur Sumber Daya Manusia, Ibu Ria Andriani, MM, MKOM. Direktur Keuangan, Yeti Karatu, SE, AK. Direktur Pengelola Fasilitas Logistik dan Outsourcing, Ibu Agus Trianti, SPD. Direktur Multimedia dan Desain, Denny Erlansyah, MM, MKOM. Direktur Inovasi dan Inkubator Bisnis, Heri Suroyo, ST, MKOM. Ini paling sering nanti berkoordinasi ya. Direktur Kemahasiswaan, Nofri Hadinata, MKOM. Ini kalau ngurus KRS ya. Direktur Akademik, Muhammad Nasir, MM, MKOM. Direktur Riset dan Pengabdian kepada Masyarakat, Ibu Yesi Novaria Kunang, MKOM. Direktur Urusan Internasional, Kerjasama, Pengembangan Karir dan Urusan Alumni, Bapak Ferry Kurniawan, MPD. Direktur Language Center, LC, Ibu Komala Dwi Saputri, MPD. Kepala Pusat Pelayanan Perkuliahan, ini juga pasti banyak nih nanti yang berurusan dengan yang satu ini, Bapak M. Ariandi, MKOM. Manajer Pusat Pelayanan Merdeka Belajar Kampus Merdeka, Bapak Syahrial Rizal, STMM, MKOM. Kepala Sekretariat Universitas Bina Dharma, Ibu Rahmawati, AMD. Manajer Marketing dan Manajer Humas dan KIP, Ibu Koryani Widayati, SE, MKOM. Kepala Pusat Pelayanan Psikologi, Ibu Dwi Huriati, SPSI, MSI. Kepala Perpustakaan, Bapak Jeffrey Saad, MA. Dan Budaya Mutu dari Universitas Bina Dharma, yaitu Pride, Persistence, Responsive, Inovative, Disiplin, dan Efisien. Kita tepuk tangan untuk Universitas Bina Dharma. Ada satu lagi yang terlupakan, bukan terlupakan, baru nih karena ya. Kepala Badan Penjaminan Mutu, Ibu Susi Oktavia Kunang, ST, MKOM. Nah, mukanya langsung real time. Nah, baik, saya bacainnya kayak Putri Indonesia karena kemarin baru menjuri Putri Indonesia Sumatera Selatan. Jadi masih terbawa suasana cara membawakannya, mohon maaf ya kalau tidak berkenan. Baik Bapak Ibu sekalian, para pimpinan dan juga dekan, Kaprodi, Direktur, Kepala Bagian dan rekan-rekan mahasiswa yang masih ada di Universitas Bina Dharma masih standby. Sudah ada 1 unit handphone tadi berhasil kita bagikan. Apakah kita akan bagikan 1 unit handphone lagi? Teman-teman panitia? 1 lagi. Baik, kita kasih kesempatan Ibu Rektor untuk memberikan pertanyaan. Ya mungkin kita pertanyaannya biar adil. Tadi kan udah dapet yang offline, sekarang khusus untuk yang di Zoom. Nah siap-siap ya, siap-siap raise hand. Pertanyaannya adalah, kita kameranya bisa, iya bisa ikut saya ke Ibu Rektor Universitas Bina Dharma. Ini pertanyaannya susah. Siapkan kalkulator. Ya, karena ini handphone. Baik, Ibu Rektor, kira-kira pertanyaannya apa? Mohon izin, maaf, lupa Bu. Tadi saya sudah sampaikan di awal struktur Yayasan Bina Dharma Palembang. Boleh tolong disebutkan pembina Yayasan Bina Dharma Palembang? Kan bener susah kan? Iya. Pembina.
Kalau mau googling masih sempet nggak kira-kira? Mungkin yang di Zoom, ini yang di Zoom Bapak Ibu, di Zoom. Ya rekan-rekan di Zoom, Pak Eko bisa koordinasi, Pak Eko? Apakah sudah ada yang raise hand? Sudah ada yang raise hand, baik. Selamat sore dengan Adimas, selamat sore Adimas. Selamat sore. Tadi sudah bertanya ya dengan Pak Ratno Kuncoro. Sekedar informasi tadi Pak Ratno Kuncoro sudah menitipkan hadiahnya dan bisa menghubungi panitia karena hadiahnya ternyata sudah disediakan di panitia. Untuk kelima penanya baik dari yang offline maupun yang online silakan menghubungi panitia dengan Ibu Koryani karena hadiahnya dari Pak Ratno Kuncoro sudah dititipkan ke bagian humas. Oke, kita next dengan Dimas. Oke. Selamat sore Dimas. Apa Bu? Selamat sore Dimas. Pak Eko. Selamat sore Dimas. Selamat sore Bu. Selamat sore, alhamdulillah. Ya, tetap semangat ya Dimas. Dari program studi apa? Halo Dimas. Halo. Dengan program studi, dari program studi apa? Program studi sistem informasi Bu. Sistem informasi, dekannya apakah ada di sini? Dekannya ada di sini? Kalau prodinya, ketua program studinya nggak ada di sini nggak bisa. Maksa ya, ada. Baik, pertanyaan dari Ibu Rektor tadi saya ulang ya, siapa nama pembina Yayasan Bina Dharma Palembang? Mungkin tadi sempat memperhatikan pada saat Ibu Rektor memperkenalkan. Bapak Ferry Korli. Bapak? Ferry Korli. Ferry Korli boleh disebutin dong title-nya? Ya udah. Baik, belum rela nih soal handphone ya. Baik, gimana Ibu Rektor, apakah benar? Ya, kita kasih tepuk tangan virtual untuk Dimas. Selamat mendapatkan 1 unit handphone. Kalau nggak percaya handphonenya saya kasih lihat di sini ya. Bina Dharma ini nggak pernah bohong-bohongan ya. Hadiahnya langsung handphone nih, lihat nih Dimas. Tuh ya. Ya. Tapi ini kotaknya aja. Nah, isinya di dalam. Baik, Dimas selamat ya telah mendapatkan handphone dari Universitas Bina Dharma. Spin. Oke, kita akan acak untuk yang mendapatkan door prize pada sore hari ini. Saya sangat berterima kasih teman-teman di Zoom masih standby di angka 300-an lebih kata tadi operator. Kita akan kocok spin untuk yang mendapatkan door prize pada sore hari ini. 1 HP, waduh ini universitas apa toko HP ya, hebat sekali ya Universitas Bina Dharma, tepuk tangan dulu dong. Aduh hebat sekali. Oke, kita akan spin, 1 nama akan mendapatkan handphone dari Universitas Bina Dharma. Silakan diputar spinnya. Rahma RR, Rahma, oh enggak ada. Baik, ini benar-benar yang spin ini adalah, aduh ini mata saya kan -7 ya, bisa gak sih dideketin? Rizkina Raya Rahmadani, Rizkina Raya Rahmadani, mungkin bisa tidak ada? Tidak sah ya? Tidak sah, baik kita ulang, silahkan diputar. Yang sah itu adalah yang masih standby sampai sore ini. Baik, Rizkina maaf nih belum rezeki. Priyo Santoso, apakah ada? Ada, wah ini dia. Bisa on cam, Priyo Santoso? Bisa on cam? Bisa on cam, on mic, on cam? Halo, selamat sore Mas Priyo Santoso. Apakah ada? Nggak ada? Lagi off cam? Kita mau putar lagi atau biarkan saja?
Gimana nih teman-teman di Zoom? Ayo dong, kira-kira kita putar lagi atau kita kasih aja nih sama Prio? Hah? Harus buka kamera ya? Oke. Sorry ya Prio, belum rezeki. Kita putar lagi. Spin the wheel. Iya, spin the wheel. Ayo teman-teman, semuanya nyalain dong. Yang lagi pada nonton misalnya sambilan, yang lagi pada melakukan aktivitas lain, buka dong kameranya. Ini ada handphone nih menunggu. Siapa? Melanie Putri. Apa? Off. Oke. Lanjut lagi, spin the wheel. Kalau tidak dapat ini kayaknya jatah MC ya. Iya, jatah MC. Baik. Bismillah, semoga ada nih. Bismillah, udah jam 3:30. Bismillah. Siapa Mas Eko? Hah? Left. Tidak ada di Zoom? Waduh, memang gak rezeki banget deh. Kita putar 2 kali lagi ya. Kita putar 2 kali lagi, kalau nggak ada berarti nanti ini kita akan putarnya offline aja, oke? Oh kalau nggak ada kasih yang di sini. Wah ini memang direktur paling favorit saya ya. Yang di sini maksudnya saya termasuk ya? Pak Ferry. Oh baiklah. Kita spin 2 kali lagi. Suci, Nova, Ramadhani. Selamat sore Suci. Tidak ada juga? Baik, berarti benar-benar kalian berdoa ya yang di sini ya. Ya berdoa ya semuanya ya. Nih beneran loh, gak bohong. 1 kali lagi ya. Baik, kita putar 1 kali lagi. Yang ada di Zoom, semoga rezeki. Tadi sudah dapat Haris ya, Haris namanya ya tadi ya. Haris sudah dapat, Adimas sudah dapat, sekarang ada 1 lagi. Siapa? Yuni Karisma, Yuni Karisma. Feeling saya ada nih, Ada, ayo dong Yuni, buka dong kameranya. Ada gak Yuni? Off cam, coba dipanggil 3 kali. Halo Yuni Karisma. Saya tahu kamu ada di sana di balik kamera. Ayo dibuka kameranya. Ada Yuni Karisma. Mana kameranya yang ada Yuninya? Bisa dikasih lihat mukanya? Waduh, habis mandi segar banget. Dah. Oke, Yuni Karisma bisa on cam dulu. Yun. Kita tungguin ya. Kita tungguin sebentar. Oh nggak apa-apa. Yuni Karisma, selamat kamu dapat nih handphone dari Universitas Bina Dharma. Kasih tahu ya saudara-saudaranya ya, teman-teman tetangga ya. Pak RT, Bu RT semua dapat handphone nih dari Universitas Bina Dharma ya. Yuni buka dong mic-nya. Aduh, tawa dia. Yuni, tadi malam kamu sholat malam ya? Nggak kedengeran. Oh nggak kedengeran, oke. Nggak kedengeran ya? Yuni bisa dengar saya? Bisa. Yuni selamat ya, kamu dapat 1 unit handphone dari Universitas Bina Dharma. Selamat ya. Yuni kamu sudah punya handphone? Yuni, kamu sudah punya handphone? Udah, merek apa? Nggak usah sebut deh. Boleh nggak? Kamu kasih ini handphone kamu kasih ke saya. Ya udah Yuni, selamat ya. Jangan lupa kamu gunakan handphone ini untuk yang bermanfaat untuk perkuliahan dan lain-lain. Selamat ya Yuni. Oke. Baik, handphone sudah terbagi, hadiah sudah terumumkan. Apalagi Pak Ferry? Ada pengumuman-pengumuman? Masih ada door prize ya Allah, alangkah banyak door prize ini. Baik, selanjutnya. Door prize-nya apa mau diundi offline aja Pak Ferry atau mau online ini?
Online? Offline. Nanti akan diumumkan di Instagram. Begitu? Gimana Pak Ferry? Sekarang? Baik, akan diumumkan sekarang. Baik, kita tunggu pengumuman dari Pak Ferry. Baik, jangan lupa dulu tadi saya sudah informasikan bahwa hadiah-hadiah tersebut yang tadi sudah diberikan pada saat sesi pertanyaan dan hadiah-hadiah yang diberikan pada saat ada sesi narasumber bisa diambil di Universitas Bina Dharma, nanti akan dihubungi oleh panitia atau bisa menghubungi Ibu Koryani atau Pak Ferry di bagian humas dan marketing. Baik, oh ini ternyata hadiahnya khusus untuk teman-teman yang ada di Universitas Bina Dharma, tepuk tangan dong semuanya. Baik, kita akan undi ya. Tadi kan kita sudah undi online, 2 handphone melayang ke Zoom ya, ke online. 1 handphone ada di sini untuk Haris. Tenang aja teman-teman yang udah standby di sini, selain kalian mendapatkan kesempatan untuk bertemu langsung dengan Ibu Rektor dan para narasumber lainnya, teman-teman juga bisa mendapatkan hadiah-hadiah yang sudah dipersiapkan oleh panitia PPKMB 2021-2022. Baik, mungkin Pak Ferry bisa membantu saya memandu siapa yang menang? Apakah ada mic lagi? Anugerah Dwi Putra. Nah ini dia, dari tadi saya lihat kamu zikir kan di belakang ya. Bisa maju ke depan, baik. Selamat ya Anugerah, tapi ini bukan handphone, tapi ini temennya handphone. Saya janji ini temennya. Ya. Baik Anugerah, ini yang langsung diberikan ya? Atau berdiri dulu saja ya, berdiri dulu di depan. Kita spin lagi Pak Wakil Rektor. Baik, aduh bismillah, bismillah. Ini kira-kira siapa yang akan mendapatkan hadiah dari Universitas Bina Dharma? Riawati. Mbak Ria, iya silakan maju ke depan. Mbak Ria ini udah dapat 2 hadiah, hebat memang Mbak Ria ini ya. Tos dulu dong Mbak, habis itu pakai hand sanitizer ya nanti ya. Baik, mungkin bisa di spin lagi wheelnya Pak Wakil Rektor. Ada berapa hadiah? Ada 5 hadiah Ibu Wakil Rektor. 6 hadiah. Yelek Levi. Levi. Yelek Levi. Yelek Levi, ya selamat. Langsung diundi lagi Pak, biar ada 6 Pak, 6 hadiah. Apa tuh? Mutia Permata. Ria? Mutia. Mutia Permata. Mutia Permata. Iya, ini dia. Tepuk tangan. Ada 2 lagi. Iya, 2 lagi nih yang akan mendapatkan hadiah dari Universitas Bina Dharma. Ini bukan handphone, temennya. Iya, merchandise. Yelek Levi. Ah, ada lagi? Berarti Yelek Levi ini beruntung banget. Enggak langsung geleng-geleng dia. Baik. Karina. Karani, baik. 1 lagi. 1 nama terakhir. 1 nama terakhir, kira-kira apakah akan keluar nama Rahma? Rahma. Ya. Saya dari awal belum perkenalan. Enggak apa-apa. Ini kayaknya Rahma nih, feeling saya. Tipran Yikwa. Iya, baik. Selamat. Kesediaannya kami mohon dengan hormat Bapak Wakil Rektor, Pak Isman, Pak Edi, kita bisa foto bersama nanti.
Pak Henry, Bu Ria, dan Ibu Yeti Karatu beserta Ibu Dr. Sunda untuk memberikan hadiahnya dan langsung foto bersama dengan para mahasiswa yang sudah dengan setia dari pukul 7 pagi ada di ruangan Aula Profesor Insinyur Haji Buhori Rahman ini mengikuti prosesi acara dari awal sampai akhir dengan sepenuh hati. Baik, kita izin foto bersama Pak. Bapak Wakil Rektor bisa berfoto bersama di atas, mungkin Bapak di atas panggung. Mahasiswanya bisa di bawah. Baik, selamat atas keberuntungannya. Selanjutnya Pak Ferry akan mengawali proses spin yang terakhir. Oke, kita cari. Oke, ada Ibu Suzy yang akan spin 5 pemenang lagi untuk yang hadir di sini. Muhammad Dafa. Muhammad Dafa, silahkan ke depan. Ya, ada 5 pemenang, 4 kali lagi Bu, silahkan. Yeledi Kogoyo. Yeledi Kogoyo. Yeledi Kogoyo, silahkan ke depan. Ya. 3 lagi. Tipran Ikwa. Tipran Ikwa, silahkan ke depan. 2 lagi Bu. Oh udah dapat ya? Sudah dapat. Oh sudah dapat ya? Oh, Mohon maaf sudah lagi. dapat ya. Terima kasih. Silahkan duduk. Namanya benar-benar beruntung juga ternyata. Ya, masih 3 lagi Bu. Zofiro Hoirunisa. Zafiro Hoirunisa, silahkan ke depan. 2 lagi, 2 hadiah terakhir. Adnan Ibrahim. Adnan Ibrahim, silahkan ke depan. Dan yang terakhir. Oke, kita cari yang terakhir. Agustinus Alfonsius Suru. Oke, Agustinus silahkan ke depan. Baik, sekalian saya Ibu Suzy juga menyerahkan hadiahnya Ibu. Udah enggak ada. Oke, sekalian semuanya deh Bu. Iya, 5 ya. Ya. Baik, sekali lagi Bu foto bersama sekalian juga. Iya. Ya. Terima kasih dulu. Iya. Baik, terima kasih banyak Ibu Suzy, silahkan duduk kembali. Terima kasih juga kepada mahasiswa baru dan selamat telah memenangkan. Silahkan Ibu Ramasanti. Terima kasih Pak Ferry.
Terima kasih semuanya, khususnya teman-teman yang ada di Zoom. Saya mau sapa dulu sebelum kita closing. Terima kasih semuanya yang telah mengikuti kegiatan PPKMB atau singkatan dari Pengenalan Kehidupan Kampus bagi Mahasiswa Baru tahun 2021. Terima kasih telah bergabung, seru sekali hari ini, semoga memberikan manfaat. Dan selamat datang untuk teman-teman semuanya di Universitas Bina Dharma. Sampai ketemu lagi kalau misalnya kita bertemu secara offline, sudah kenal semua dengan rektor, wakil rektor, dekan, dan pimpinan lainnya. Sekali lagi saya ucapkan selamat bergabung dan sukses selalu Universitas Bina Dharma. Sekali lagi ya, Universitas Bina Dharma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, demikianlah tadi berakhir sudah rangkaian acara pada hari ini. Terima kasih banyak kami ucapkan kepada mahasiswa yang telah hadir secara fisik dan juga mahasiswa yang telah Kami mohon kesediaan untuk ke atas panggung sekarang untuk kita berfoto bersama. Terima kasih. Ya, Bapak Ibu dosen, karyawan yang hadir juga kami mohon kesediaan untuk berfoto bersama. Baik, kepada mahasiswa-mahasiswi baru yang telah selesai mengikuti acara, dipersilahkan untuk meninggalkan tempat, beristirahat. Kemudian besok kita akan ketemu lagi di acara per fakultas dengan fakultasnya masing-masing. Terima kasih. Untuk yang perwakilan boleh ke belakang ambil sertifikat. Nanti takutnya kalian gak dapat sertifikat karena online. Baik, buat teman-teman yang hadir via Zoom, juga besok kita ketemu lagi di acara per fakultas ya. Baik, terima kasih.